Gunung Tianyun. Luli mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu mengapa kamu ingin pergi ke gunung spiritual ini. Bukankah gunung itu ditempati oleh orang-orang kuat? Apa yang kita lakukan di sini? Ini tempat yang cocok untuk pelatihan. Paman Li menjelaskan, meskipun Gunung Tianyun ditempati oleh orang-orang kuat, namun pengelolaannya paling longgar. Selama kamu bersedia bergabung dengan Gunung Tianyun, kamu akan dilindungi oleh Gunung Tianyun. Gunung Tianyun, kamu bisa tenang. Anda tidak perlu melakukan apapun untuk berlatih di Gunung Tianyun. Ngomong-ngomong, Gunung Tianyun adalah yang paling aman, karena pemilik Gunung Tianyun adalah gadis klan favorit Raja Ibel $1. Petik 2. Tidak heran, Luli mengangguk sedikit, menurut apa yang dikatakan Paman Li, Gunung Tianyun memang tempat terbaik untuk mereka berdua kunjungi. Tidak hanya aman di sini, tidak ada batasan, energi spiritualnya cukup, dan cocok untuk budidaya. Paman Li kemudian menjelaskan kepada Luli situasi di Pulau Tianmo lainnya, setelah berbicara selama setengah jam, Luli memahami sedikit tentang Pulau Tianmo. Kekuatan terbesar di Pulau Tianmo secara alami adalah garis keturunan Raja Ibel $1 besar, diikuti oleh 5 pegunungan spiritual. Yang terbesar dari 5 gunung spiritual adalah Gunung Tianyun, dan sisanya adalah 4 gunung spiritual yang ditempati oleh 4 orang kuat. Orang-orang kuat yang menempati keempat gunung spiritual ini semuanya adalah Dewa Tiga Kesengsaraan, dan mereka sangat kuat. Namun, ada banyak aturan untuk bergabung dengan keempat gunung spiritual ini, akan sangat merepotkan untuk keluar setelah masuk. Daerah Lingshan lainnya tidak aman, karena perang bisa terjadi kapan saja, dan Lingshan sangat sering berpindah tangan. Kecuali di 3 kota dan 5 gunung spiritual, pertempuran sering terjadi di tempat lain. Aturan yang ditetapkan oleh Raja Ibel $1 besar adalah selama tidak ada perang di kota dan selama penduduk pulau tidak terbasmi di depan pasukan pulau, dia tidak akan peduli dengan sisa waktunya. Bahkan jika ratusan ribu orang dibantai di gunung spiritual, dia akan menganggapnya sebagai hal yang tidak diketahui. Justru karena sikap Raja Ibel $1 agung itulah banyak orang tertarik ke Pulau Ibel $1, terutama para pejuang yang telah menyinggung kekuatan kuat di surga kedua dan tidak punya tempat tujuan. Anda hanya dapat memasuki tempat seperti Pulau Tianmo, sehingga semakin banyak orang berkuasa berkumpul di sini. Raja Ibel $1 agung tidak takut siapapun menantang statusnya. Jika ada orang kuat yang menganggap dirinya lebih kuat darinya, dia bisa menantangnya kapan saja. Jika dia bisa mengalahkannya, seluruh Pulau Ibel $1 akan menyerah. Dalam sejarah, beberapa orang pernah menantang Raja Ibel $1 agung, namun pada akhirnya mereka semua dibasmi dengan kejam. Raja Ibel $1 agung tidak peduli apa yang orang lain katakan tentang dia, selama dia tidak pergi ke kota Ibel $1 untuk memarahinya di depannya. Misalnya, jika beberapa orang menghinanya secara pribadi, dia akan mengabaikannya meskipun dia mendapat kabar itu. Hati Ibel $1 yang besar membuatnya sangat dihormati dan dicintai di Pulau Tianmo. Ada banyak invasi yang kuat, dan semua orang kuat di pulau itu telah dimobilisasi, dengan putus asa mengikuti Ibel $1 besar untuk melawan musuh asing. Biasanya mereka mungkin memiliki konflik internal yang serius, tapi begitu musuh asing menyerang, seluruh Pulau Ibel $1 akan menjadi lebih bersatu. Karena prestise Ibel $1 besar begitu tinggi, tidak ada satupun saudara perempuan klannya yang berani mengganggunya. Gunung Tianyun telah menjadi tempat teraman selain ketiga kota tersebut, Paman Li menyarankan untuk pergi ke Gunung Tianyun. Kalau begitu ayo pergi ke Gunung Tianyun. Lu Li mengangguk. Paman Li memiliki penilaian yang sama dengannya. Pergi ke Gunung Tianyun sekarang memang merupakan pilihan terbaik. Mereka membutuhkan tempat yang aman dan tenang, dan Luli perlu berlatih, tanpa kekuatan, akan sulit untuk bergerak maju. Kekuatan Luli dianggap berada pada level terendah di surga kedua, dengan kekuatan ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mencari tempat untuk berlatih dengan jujur. Yuan Bing belum pulih dari lukanya, jadi Luli dan Paman Li tidak terburu-buru. Jarak dari sini ke Gunung Tianyun cukup jauh, meskipun jalannya lancar, setidaknya akan memakan waktu 2 atau 3 bulan, tidak kurang dari 2 atau 3 hari. Yuan Bing pulih dengan cepat dan pada dasarnya pulih setelah 2 hari, setelah dia bangun, dia segera berlutut dan memberi hormat pada Li Tian dan berkata, saya telah bertemu dengan Anda, Tuan. Yuan Bing lebih kuat dari Paman Li, tetapi situasinya lebih kuat dari dirinya sendiri, dengan nyawanya di tangan Paman Li, dia tentu saja harus menundukkan kepalanya. Paman Li mengangguk sedikit, menunjuk ke arah Luli dan berkata, salam, Tuan Muda. Yuan Bing memberi hormat pada Luli dengan sedikit ketakutan di matanya dan berkata, Yuan Bing telah bertemu dengan Tuan Muda. Cacing Void Luli menyebabkan Yuan Bing sangat menderita, dia secara alami sangat membenci Luli,
tetapi dia tidak berani menunjukkannya saat ini, jika tidak, Paman Li akan membasminya dalam sekejap. Ayo pergi ke Gunung Tianyun. Lu Li melambaikan tangannya dan memasuki Gunung Suci. Gunung Suci itu berubah menjadi bola kecil dan terbang ke tangan Paman Li. Inilah yang disepakati Lu Li dan Paman Li. Paman Li akan menuntunnya maju, yang akan lebih aman dan cepat. Dia bisa menggunakan serangga kosong untuk menyerang secara diam-diam pada saat-saat kritis. Paman Li meminta Yuan Bing untuk memimpin. Yuan Bing lebih mengenal Pulau Tianmo, dia sudah berada di Pulau Tianmo selama bertahun-tahun. Sebelumnya, dia mengikuti sekelompok orang kuat di sekitar pulau dan merampok prajurit tingkat rendah. Belum lama ini, kelompok mereka bertemu dengan orang kuat dan membasmi sebagian besar dari mereka, sementara sisanya melarikan diri secara terpisah. Dia cukup beruntung tidak terbasmi dan melarikan diri ke sini, namun dia tidak menyangka perahunya terbalik di parit. Dengan Yuan Bing memimpin, perjalanan menjadi jauh lebih aman. Yuan Bing tahu betul di mana beberapa petani tua Qian tinggal, dia memimpin mereka berkeliling, dan bahkan setelah melakukan perjalanan selama lebih dari 10 hari, dia tidak bertemu siapapun. Hari ke-16, Yuan Bing tiba-tiba berhenti, dan Paman Li juga melihat ke depan dengan wajah waspada, karena ada ledakan tumpul di depannya, yang berarti ada seseorang yang sedang bertarung di depan. Pergi berkeliling. Paman Li tidak ingin menonton pertempuran itu. Jika dua tim orang kuat bertarung, mereka pasti terbasmi secara tidak sengaja di masa lalu. Lebih baik tidak menonton kegembiraan seperti ini. Mereka tidak ingin menyaksikan kegembiraan itu, tetapi kegembiraan itu menyusul mereka. Mereka berdua baru saja terbang dari kiri, dan sekelompok orang di kejauhan bergegas menuju mereka dengan cepat. Paman Li dan Yuan Bing dengan cepat mengintai dengan sikap rendah hati. Terlihat jelas bahwa dua kelompok orang sedang berperang di atas. Mereka tidak ingin terlibat dalam perselisihan seperti itu dan mengalami bencana yang tidak masuk akal. Ada lebih dari 50 orang di kedua sisi di atas. Saat ini, lebih dari 30 orang mengejar lebih dari 20 orang. Meskipun sebagian besar dari orang-orang ini lebih lemah dari Yuan Bing Li Su, tetapi bagaimanapun juga, ada banyak orang. Begitu mereka dikepung dan dibasmi, itu masih cukup merepotkan. Memanggil, untungnya, orang-orang di depan sedang terburu-buru melarikan diri, dan orang-orang di belakang mereka mengejar mereka sepanjang jalan, tetapi mereka tidak memperhatikan Li Tian. Sekelompok orang terbang dengan cepat, terbang di atas kepala Paman Li dan Yuan Bing dalam sekejap mata. Hah! Tiba-tiba, seseorang mengeluarkan suara terkejut, memandang Paman Li dan Yuan Bing, dan berteriak ada dua yang tersembunyi di sini. Desir, desir, desir. Lebih dari selusin pikiran ilahi tersapu, dan seorang pria kuat di depan berteriak tinggalkan 4 dari mereka dan basmi mereka, dan sisanya akan terus berburu. Memanggil, 4 orang di belakang terbang mundur, dan salah satu dari mereka menamparkan telapak tangan dari kejauhan, sebidang tanah di gunung tempat Paman Li dan Yuan Bing dikikis, debu bergulung di langit, batu-batu besar beterbangan, dan gunung runtuh. Memanggil, Li Tian dan Yuan Bing naik ke langit, mereka tidak bertarung, tapi terbang ke arah utara. Bukan karena mereka berdua takut pada keempat orang ini, mereka hanya takut bertarung dengan keempat orang ini akan menarik lebih banyak orang, keduanya bersiap untuk melarikan diri terlebih dahulu, dan kemudian memulai perkelahian jika keempatnya orang masih mengikuti. Li Tian dan Yuan Bing sama-sama sangat cepat, tetapi keempat orang ini tidak takut, mereka merasa bahwa dengan mereka berempat dan hanya 2 dari Li Tian dan lainnya, mereka memiliki peluang besar untuk membasmi Li Tian dan yang lainnya. Keenamnya sangat cepat sehingga mereka dapat menempuh jarak puluhan ribu mil hanya dalam beberapa lusin napas. Li Tian dan Yuan Bing menemukan bahwa mereka tidak dapat menyingkirkan keempat orang itu, mereka saling memandang, dan senjata di tangan mereka muncul, siap untuk membasmi keempat orang itu. Membasmi. Paman Li meraung keras. Dia dan Yuan Bing berbalik pada saat yang sama. Mereka saling mengunci dan menyerang, lalu terbang dengan 2 baut yang mengejutkan. Pria di depan berusaha menghindar namun terlambat, ia terkena 2 baut dan tubuhnya terlempar. Pengadilan kematian. 3 orang lainnya sangat marah, dan salah satu dari mereka berubah menjadi bayangan. Detik berikutnya, dia muncul di samping Yuan Bing dan dengan kasar meraih punggungnya. Yuan Bing menusuk dengan pedang backhand-nya, tanpa diduga, pria itu sebenarnya memiliki armor Hongling Tianbao, dan pedang panjangnya tidak bisa menembus sama sekali. Ledakan. Yuan Bing terlempar, punggungnya berlumuran darah, jika fisiknya tidak kuat, dia pasti sudah tertusuk cakar saat ini. Pada saat yang sama, 2 orang lainnya bergegas ke sisi Paman Li dan menyerangnya dengan ganas. Berdengung, Paman Li tiba-tiba menghilang di udara, cahaya bersinar di gunung kecil, dan kemudian serangga terbang kemana-mana.
Salah satu dari dua orang itu bereaksi dengan cepat dan segera mundur, tetapi orang lainnya diselimuti oleh serangga kosong. Ledakan. Gunung suci itu tiba-tiba bertambah besar dan menghantam pria itu, menjatuhkannya ke gunung terdekat. Lalu ada kilatan cahaya di gunung suci, dan Paman Li muncul, memukul kepala pria itu dengan pedang besar yang berat. Ah! Serangga Void mulai menggigit tubuh pria itu, dan dia panik. Paman Li muncul dan menyerang dengan pedang yang berat, dia lupa menghindar dan melawan, dan kepalanya dipukul oleh pedang yang berat itu. Ledakan. Paman Li menyadari arti sebenarnya, yang agak mirip dengan teknik rahasia pemecah jiwa Lu Li saat itu, tapi jauh lebih kuat. Kekuatan dahsyat disalurkan dari ujung pedang dan meledak di dalam kepala pria itu, kepala prajurit itu meledak. Sempurna. Paman Li sangat gembira, Lu Li baru saja mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa dia akan bekerja sama dalam memulai perang. Saya tidak menyangka kerja sama pertama akan begitu sempurna, meskipun dia tidak mampu membasmi prajurit itu, tidak mudah untuk bekerja sama dengan Lu Li. Dia meraih gunung suci itu dengan satu tangan dan terbang seperti naga liar. Kali ini dia menargetkan dewa yang mengenakan baju besi Hongling Tianbao. Karena Lu Li menunjuk orang ini untuk menyerang, Lu Li menyukai baju besi Hongling Tianbao milik orang ini. Memanggil, tentara Yuan di bawah terbang dan bergegas menuju prajurit yang terluka parah itu. Di sini, Paman Li dengan cepat mendekati prajurit yang mengenakan baju besi Hongling Tianbao. Dia tidak menyerang dari jarak jauh, tetapi mencoba mencari cara untuk mendekati orang ini dan menyerang, menciptakan peluang bagi Lu Li. Bang bang bang, pedang beratnya terus bertabrakan dengan cakar tajam pria itu. Cakar tajam pria itu jelas-jelas memakai harta karun. Pedang beratnya menghantamnya seolah-olah itu adalah senjata. Tangannya sendiri bahkan mati rasa karena syok. Pikiran spiritual Lu Li diam-diam menyapu, tetapi metode tubuh manusia ini terlalu aneh, jauh dan tiba-tiba dekat, dan jelas sengaja menjaga gunung suci, jadi Lu Li tidak pernah bisa menemukan kesempatan untuk mengambilnya, tindakan. Ledakan. Di sana, Yuan Bing menikam prajurit yang terluka parah itu sampai mati, dan situasinya menjadi 2 lawan 2. Tekanan Paman Li tidak lagi terlalu besar, kekuatan tempur Yuan Bing masih sangat kuat, meski terluka, prajurit yang tersisa masih ditekan dan dikalahkan olehnya. Pergi dan kelilingi Yuan Bing untuk membasmi orang lain. Orang ini pasti akan menyerangmu. Lu Li tiba-tiba mendapat ide dan mengirim pesan kepada Paman Li. Paman Li mengalihkan pandangannya dan menyerang dengan keras dengan pedang panjang di tangannya. Dia menembak ke belakang seperti anak panah yang tajam dan bergegas menuju Yuan Bing. Sungguh, prajurit yang mengenakan baju besi Hongling Tianbao menjadi cemas, tubuhnya berubah menjadi bayangan, langsung menembus kehampaan, dan muncul di punggung Paman Li pada detik berikutnya. Bas! Pada saat ini, gunung suci di tangan Paman Li bersinar terang, dan Paman Li tersedot oleh gunung suci tersebut, kemudian serangga kosong muncul di seluruh langit dan meraung ke arah prajurit yang telah tertusuk. Cacing kehampaan berubah menjadi hantu, dan ratusan ribu cacing hampa menembus tubuh manusia dalam sekejap. Kulit prajurit itu berubah drastis, dan tubuhnya tiba-tiba tertembak jatuh, dia bergegas langsung ke tanah dan dengan cepat menghilang. Lolos! Lu Li diam-diam berteriak sayang, dia juga ingin mendapatkan baju besi pertahanan Hongling Tianbao untuk menembusnya. Saya tidak menyangka orang ini akan bereaksi begitu cepat, dan segera melarikan diri tanpa ragu-ragu. Masalah selanjutnya mudah ditangani, Lu Li melepaskan Paman Li dan Yuan Bing mengepung dan membasmi orang yang tersisa. Pria tersebut ingin melarikan diri, namun sayang ia terjerat oleh Yuan Bing. Setelah Paman Li ikut berperang, ia dengan cepat ditusuk hingga tewas oleh pedang Yuan Bing. Setelah membersihkan medan perang dan mengumpulkan semua harta karun dan cincin luar angkasa, Lu Li membawa Yuan Bing ke Gunung Suci untuk pulih dari luka-lukanya. Paman Li segera melarikan diri dengan Gunung Suci itu sendirian. Jika dia tidak melarikan diri, saya khawatir lusinan orang itu akan kembali memburu Paman Li. Setelah berlari jutaan mil dalam satu tarikan napas dan memastikan tidak ada yang mengejarnya, Paman Li merasa lega. Dia mengirim pesan ke Yuan Bing untuk menanyakan rutenya, dan kemudian bergerak maju. Yuan Bing mengalami luka sedang, dan dia tidak membutuhkan terlalu banyak orang di jalan, jadi Lu Li meminta Yuan Bing untuk merawat lukanya di dalam. Anda bisa saja diserang musuh kapan saja di Pulau Ibel $1, dan Anda harus selalu dalam kondisi prima, jika tidak, Anda akan mudah terbasmi. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Paman Li yang sedang berlari tiba-tiba berhenti, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Karena dia sedang melewati sebuah danau besar, sebuah pemikiran spiritual tiba-tiba menyapu dari dasar danau, pikiran ilahi tersebut membuat seluruh tubuhnya menjadi dingin, seolah-olah dia sedang menghadap penguasa istana api hitam. Dia tidak berani menggerakkan tubuhnya sama sekali, dan keringat dingin menetes dari dahinya.
Jika orang kuat ini ingin mengambil tindakan, gabungan dia, Lu Li dan Yuan Bing tidak akan mampu mengalahkannya dengan satu gerakan. Dengan baik, Lu Li dan Yuan Bing di Gunung Suci bergetar pada saat yang sama, karena pikiran spiritual menyapu langsung ke Gunung Suci dan menyapu Lu Li dan Yuan Bing. Mereka berdua juga merasakan kekuatan pemikiran spiritual ini, belum lagi betapa menakutkannya kekuatan orang ini, jiwanya benar-benar sangat kuat. Lu Li dan Yuan Bing tidak berani bergerak. Bertemu dengan orang yang begitu kuat, gerakan apapun tidak akan berguna. Itu tergantung apakah orang kuat ini mempunyai niat untuk membasmi. Jika orang ini mempunyai niat untuk membasmi, bahkan Raja Surga dan saya tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Jiu Qishan, tiga kata tiba-tiba melayang keluar dan terngiang-ngiang di jiwa Lu Li dan yang lainnya. Ekspresi Lu Li dan Paman Li berubah drastis, dan jiwa mereka penuh dengan keputusasaan. Sekarang pihak lain telah mengenali Jiu Qishan, kemungkinan perampokan akan sangat tinggi. Bahkan jika Lu Li mengambil inisiatif untuk menyerahkan Gunung Jiuqi, orang kuat ini mungkin akan membasmi seseorang untuk membungkamnya agar berita tersebut tidak bocor. Gunung Jiuqi adalah harta karun orang terkuat di surga ketiga, kaisarmu, prajurit manapun akan tergerak oleh harta karun tersebut. Berdengung, mata Lu Li berkedip, dan dia berinisiatif untuk berteleportasi, dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, harta karun ini seharusnya adalah Gunung Jiuqi, tetapi masih ada 3 gunung suci yang belum ditemukan. Menghadapi orang sekuat itu, tipu daya apapun akan menjadi resep kematian, jadi lebih baik mengakuinya secara terbuka." Yah, memang benar, suaranya terdengar cepat, dan Gujing Bubo tidak mengalami gejolak emosi, yang membuat Lu Li dan Paman Li merasa sedikit lega. Suara itu melanjutkan, "Nak, apakah kamu tidak takut aku akan mengambil hartamu? Apakah aku akan membasmimu?" Takut, Lu Li menangkupkan tangannya dan berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, "Tidak ada yang ingin mati, bahkan anak ini pun tidak. Tapi senior memiliki kekuatan bertarung yang kuat, tidak ada artinya bagiku untuk mengatakan lebih banyak. Jika aku mati di sini hari ini, aku hanya bisa menyalahkan nasib burukku." Hahaha, orang kuat itu tiba-tiba tertawa keras dan mengatakan sesuatu yang membuat Lu Li dan Li Tian gembira. "Kalian benar-benar pintar. Ayo pergi, saya sudah hidup ratusan ribu tahun, jadi saya tidak akan mempermalukan kalian yang baru lahir. Seorang bayi kecil, Gunung Jiuqi yang belum lengkap, aku bahkan tidak bisa meremehkannya." "Terima kasih, senior." Lu Li dan Li Tian membungkuk pada saat yang sama, dan ketika mereka hendak berkeliling, orang kuat itu tiba-tiba mengirim pesan kepada Lu Li sendirian, "Jika saya ingat dengan benar ada Gunung Jiuqi di Pulau Tianmo. Siapapun ia, saya lupa, apakah kamu bisa mendapatkannya tergantung keberuntungan dan kekuatanmu. Jika kamu mendapatkan gunung ini, kekuatan Gunung Jiuqimu akan meningkat drastis." Lu Li memasuki gunung suci itu lagi. Kali ini dia meminta Paman Li untuk memasukkan gunung suci itu ke dalam ring luar angkasa. Jika terjadi sesuatu, dia akan melepaskannya sesegera mungkin. Hal ini menghalangi orang kuat untuk menemukan Gunung Jiuqi, hanya karena orang kuat tidak menginginkannya, bukan berarti orang kuat lainnya tidak menginginkannya. Paman Li memimpin Lu Li dan Yuan Bing maju dengan cepat, setelah menempuh perjalanan ratusan ribu mil, keringat dingin di punggungnya benar-benar hilang. Itu terlalu berbahaya sekarang. Jika orang kuat itu ingin membasmi seseorang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Apakah ada gunung suci di Gunung Tianmo? Jika gunung suci ketujuh dapat diintegrasikan, kekuatan Gunung Jiuqi akan meningkat pesat. Lu Li merasa sedikit panas di hatinya. Dia juga telah berkomunikasi dengan Xiao Liu dan tahu bahwa jika 9 gunung suci dapat ditemukan dan digabungkan, kekuatannya akan sangat menakutkan. Namun di lautan manusia yang luas ini, siapa yang tahu di mana letak gunung suci itu? Dan itu hanya gunung suci, tidak menunjukkan kekuatan apapun mungkin ditempatkan di sudut ring luar angkasa prajurit. Mungkinkah dia mencari cincin luar angkasa semua prajurit di Pulau Ibel $1? Bagaimana jika gunung suci itu ada di tangan Ibel $1 besar? Apakah dia pergi ke Ibel $1 besar untuk mendapatkannya? Sehat, Lu Li menyadari bahwa sangat sulit menemukan gunung suci ketujuh, dia hanya bisa mengandalkan takdir dan keberuntungan. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, tidak ada gunanya mencoba memaksakannya. Paman Li dan Yuan Bing berbincang dan memilih rute yang lebih aman. Tapi keamanan ini relatif, lagi pula banyak orang berkeliaran di sekitar Pulau Tianmo, siapa yang tahu apakah mereka akan bertemu orang kuat. Gunung suci itu terkandung di dalam cincin luar angkasa, dan pikiran spiritual Lu Li tidak dapat lagi menjangkau. Dia hanya mengasingkan diri dan terus berlatih, baru-baru ini, kondisi Xuanling-nya akan menyublim, dan dia ingin memanfaatkan waktu untuk berevolusi secepat mungkin.
Waktu berlalu hari demi hari, dan Luli serta yang lainnya beruntung, mereka melakukan perjalanan selama 4 atau 5 hari, meskipun mereka bertemu prajurit 2 kali. Tapi kedua kali, kekuatannya tidak terlalu kuat, sekali, pihak lain tidak berani merepotkan Paman Li, dan sekali, Paman Li kabur lebih awal. Pada hari ke-6, Luli terbangun saat berlatih, Paman Li masuk dan menemui masalah. Luli menyapu pikiran spiritualnya dan melihat bahwa Gunung Suci telah diambil, dia segera melepaskan Yuan Bing, yang telah pulih dari luka-lukanya. 8 orang, mereka tidak terlalu kuat, tapi mereka berani mencegat. Luli menyapu pikiran spiritualnya dan menemukan 8 prajurit di depannya, aura penginderaan mereka mirip dengan Yan Zhen. Ekspresi pihak lain sedikit berubah setelah Yuan Bing keluar, mereka juga menemukan pikiran spiritual Luli, dan ekspresi mereka menjadi lebih buruk. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang ada di Gunung Suci itu? Jangan menunggu sampai Paman Li mengeluarkan lebih dari selusin orang. Mereka awalnya mencegat Paman Li karena keunggulan jumlah mereka, jika masih ada orang yang bersembunyi di sini, mereka sendiri yang akan mati. Bos, apa yang harus saya lakukan? Seorang pria parubaya di seberangnya bertanya kepada seorang lelaki tua berambut abu-abu, mata lelaki tua itu berkedip sejenak, lalu dia mengertakkan gigi dan melambai, lakukan. Berdengung, Yuan Bing mengambil tindakan terlebih dahulu. Sebuah busur panjang muncul di tangannya dan dia memetik tali busur terus-menerus. Panah cahaya hitam melesat dengan kecepatan seperti aliran cahaya. Kecepatan tembakan panah Yuan Bing sangat cepat sehingga dia bisa menembakkan lusinan panah dalam hampir satu tarikan napas, satu demi satu, panah hitam ini terus merobek kehampaan. Bang bang bang, perisai cahaya putih muncul di depan lelaki tua di seberangnya. Perisai cahaya terkondensasi oleh aliran udara. Aliran udara masih berputar. Panah hitam yang ditembakkan satu persatu ditelan oleh perisai cahaya. Hehe, Yuan Bing mencibir, cahaya dingin muncul di matanya, dan berteriak meledak. Bum bum bum, perisai cahaya tiba-tiba meledak, dan ruang di dekatnya meledak sepotong demi sepotong, merobek ruang itu. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu, menghempaskan beberapa prajurit di dekatnya. Menarik, lelaki tua berambut abu-abu itu berlumuran darah akibat ledakan itu, dia terbang kembali ketakutan dan berteriak. Yuan Bing mencibir dan terus menembakkan busur panjangnya. Kali ini panah hitam berbeda dari yang sebelumnya, kali ini panah hitam berputar seperti ular berbisa dan bahkan lebih cepat. Mereka dengan mudah mengejar beberapa orang dan menjerat tubuh mereka, sangat mengurangi kecepatan mereka. Dengan kekuatan seperti itu, kamu masih berani meniru orang lain dalam merampok dan membasmi. Yuan Bing berkata dengan nada mengejek, Paman Li melesat pergi, dan memukul kepala seorang prajurit yang kecepatannya sangat berkurang dengan pedang berat di tangannya. Terjadi ledakan, dan kepala seorang prajurit hancur dan tubuhnya terlempar. Bang bang bang, Paman Li dan Yuan Bing bergabung, dan tidak satu pun dari 8 orang itu yang dapat melarikan diri dan dengan mudah dibantai. Pikiran Luli terus terfokus pada situasi di luar, dan diam-diam dia terkesan dengan apa yang dilihatnya. Kekuatan tempur Yuan Bing memang sangat kuat, hanya saja dia tidak memiliki armor dan senjata Hongling Tianbao, jika tidak kekuatan tempurnya akan lebih kuat. Kekuatan seranganku masih terlalu lemah, kekuatan pertahananku juga lemah, dan kecepatanku bahkan lebih buruk lagi. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah pertahanan jiwaku sangat kuat. Luli menganalisa dan membandingkannya, untuk pertahanan, dia bisa menemukan cara untuk menyerap petir, yang bisa dengan cepat meningkatkan tubuh fisiknya. Dalam hal kekuatan serangan, seseorang harus memahami makna sebenarnya yang kuat, atau menemukan cara untuk memahami makna sebenarnya dan mengintegrasikannya ke dalam tebasan pembasmi hantu kaisar untuk meningkatkan jumlah putaran tebasan pembasmi hantu kaisar. Tebasan hantu pembasmi kaisar hanya bisa mencapai 3 putaran sekarang, jika bisa mencapai 4, 5, atau bahkan 10 putaran, maka saya khawatir bahkan 3 dewa kesengsaraan pun dapat dengan mudah dibasmi, bukan? Tentu saja imajinasinya luar biasa, tetapi sangat sulit bagi pembasmi kaisar pembasmi Ibel $1 untuk mengintegrasikan makna sebenarnya, yang membutuhkan waktu dan keberuntungan. Sedangkan untuk kecepatan gerak lebih sulit, Anda harus menemukan Hongling Tianbao yang dapat meningkatkan kecepatan gerak, atau bekerja keras untuk mengembangkan kekuatan ilahi. Saat kekuatan ilahi menjadi lebih kuat, kecepatannya akan meningkat secara alami. Atau Anda hanya bisa memahami arti sebenarnya dari kecepatan. Berjalan. Di sana, Paman Li dan Yuan Bing membersihkan medan perang dan mengemas piala sebelum melanjutkan perjalanan. Kali ini Yuan Bing tidak masuk. Lukanya sudah sembuh dan dia lebih akrab dengan Pulau Tianmo. Lebih aman baginya untuk memimpin. Luli tidak mempedulikan hal ini dan terus berlatih dalam pengasingan dengan nyaman. Bagaimanapun,
Jika Paman Li dan Yuan Bing tidak mengirim pesan kepadanya, dia tidak akan peduli tentang apapun. Sisa perjalanan tidak damai. Mereka bertemu prajurit lebih dari selusin kali setelah melakukan perjalanan selama lebih dari sebulan. Baik Paman Li maupun Yuan Bing tidak mengirim pesan kepada Lu Li karena kekuatan tempur Lu Li tidak bisa banyak membantu. Oleh karena itu, Lu Li tidak tahu sama sekali selama pelatihannya bahwa Yuan Bing telah menghindari semua area budidaya dan area pengaruh orang kuat, dan prajurit yang dia temui baru-baru ini tidak terlalu kuat. Orang terkuat yang saya temui kemarin adalah seorang penjaga tunggal, baik Yuan Bing maupun Paman Li bukanlah tandingannya, dan mereka hampir dibasmi olehnya sendirian. Paman Li dan Yuan Bing mencoba yang terbaik, tetapi pihak lain memiliki beberapa keraguan, dan akhirnya membiarkan keduanya berhasil melarikan diri. Sebentar lagi, kita bisa mencapai Gunung Tianyun paling lama dalam 3 hari. Setelah keduanya melarikan diri, mereka menemukan sebuah gua kecil untuk bersembunyi dan beristirahat. Yuan Bing melihat peta beberapa kali dan menghela nafas. Paman Li memandang ke kejauhan dan mengangguk sedikit, berharap 3 hari ini akan berjalan baik, bukan? Setelah Anda mencapai Gunung Tianyun, Anda akan sepenuhnya aman. Yuan Bing berhenti sejenak, memandang Paman Li dengan memohon dan berkata, Tuan, bisakah Anda membantu saya melakukan detoksifikasi setelah tiba di Gunung Tianyun? Saya tidak bisa memasuki Gunung Tianyun, kalau tidak saya pasti akan mati. Kenapa kamu harus mati? Paman Li tidak mengerti. Bukankah Gunung Tianyun sangat aman? Karena aku pernah menyinggung seseorang, dan orang itu ada di Gunung Tianyun sekarang. Yuan Bing berkata dengan getir kekuatan tempurnya hampir sama dengan milikku, tapi dia tampaknya adalah komandan Gunung Tianyun. Dia dapat menemukan alasan apapun untuk membasmiku. Baiklah, Paman Li merenung sejenak, mengangguk dan berkata saat kamu sampai di kaki Gunung Tianyun, aku akan membantumu melakukan detoksifikasi dan memberimu kebebasan. Benar-benar aman ketika kami tiba di Gunung Tianyun. Yuan Bing tidak banyak berguna. Bertarung berdampingan dengan Yuan Bing selama periode ini juga sangat membantu. Paman Li tentu saja tidak akan mempermalukan Yuan Bing. Yuan Bing segera mengucapkan terima kasih. Sejak dia dikendalikan oleh Paman Li, dia tidak pernah berpikir untuk bertahan hidup. Dia tidak pernah berpikir bahwa Paman Li berbaik hati memberinya kebebasan segera. Keduanya beristirahat hampir sepanjang hari, pulih sedikit dari cedera mereka, dan melanjutkan perjalanan. Masih ada beberapa hari lagi untuk melakukan perjalanan, dan saya berharap semuanya aman dan sehat. Lu Li di Gunung Suci tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Dia baru saja mencapai titik kritis dalam kultivasinya dan akan menerobos alam Xuanling. Bahkan jika langit runtuh di luar, Paman Li tidak akan peduli kecuali dia mengirim pesan untuk dia. Suatu hari, 2 hari, Paman Li dan Yuan Bing hanya bertemu dengan 2 prajurit di jalan, mereka berdua langsung berkeliling setelah saling mendeteksi. Mereka akan tiba di Gunung Tianyun, dan Paman Li serta Yuan Bing menjadi bersemangat. Yang satu bisa berumah tangga sementara, yang lain bebas, keduanya dalam suasana hati yang baik. Keduanya sekarang sangat dekat dengan Gunung Tianyun, kurang dari setengah hari lagi. Di kaki Gunung Tianyun, meski ada banyak pejuang, yang kuat tidak boleh bertindak sembarangan, bukan? Bagaimanapun, ini adalah provokasi terhadap penguasa Gunung Tianyun, tidak peduli betapa kejamnya orang kuat itu, dia tidak akan berani menyinggung penguasa Gunung Tianyun. Mereka berdua bekerja keras dan bergerak maju dengan cepat, tetapi mereka tidak berani terlalu keras, dan mereka tidak berani terbang, berlari seperti 2 hantu rubah. Keduanya berjalan maju selama 2 jam dan bertemu dengan beberapa orang di jalan, namun tidak ada yang berani bergerak, mereka hanya saling menjelajah. Gunung yang menjulang tinggi seperti awan terlihat samar-samar di cakrawala di kejauhan, puncak yang begitu tinggi pastilah Gunung Tianyun. Keduanya diam-diam bahagia, Yuan Bing memandang Paman Li dari waktu ke waktu, berharap Paman Li akan mendetoksifikasi dirinya. Berjalanlah sedikit lebih lama dan aku akan mendetoksifikasimu. Paman Li melambaikan tangannya, dan dia merasa jauh lebih lega ketika sampai di sini. Pasti ada pasukan yang berpatroli di kaki Gunung Tianyun. Tidak ada yang berani mencegat dan membasmi mereka, bukan? Memanggil. Mereka berdua melompat ke atas bukit, tetapi pada saat ini sebuah pemikiran spiritual yang kuat tiba-tiba menyapu keluar dari bukit, dan kemudian bukit itu meledak, dan seorang prajurit terbang keluar dan meninju Paman Li. Ledakan. Tubuh Paman Li dikelilingi oleh aliran udara Qian, dan kekuatan pertahanannya sangat kuat, tidak lebih lemah dari memakai baju besi Hongling Tianbao. Namun pukulan ini secara langsung membubarkan aliran udara Qian, dan mematahkan separuh kaki Paman Li dengan satu pukulan. Memanggil. Yuan Bing bereaksi dengan cepat dan memukul kepala prajurit di bawah itu dengan pedangnya.
Dia merasa seolah-olah pedang ini mengenai senjata dewa, dan pedang panjangnya terlempar oleh pukulan balik tersebut, tatapan tajam pria itu menyapu dirinya, dan dia meraih kaki Yuan Bing dengan tangannya yang besar, dan kemudian menggunakan kekuatan dengan memutar, Yuan kaki Bing terpelintir. Ah! Yuan Bing menjerit kesakitan. Dia juga karakter yang kejam. Dia mengambil pedang panjangnya dan menebas betisnya. Dia menendang kepala prajurit itu dengan kaki lainnya, dan tubuhnya terpental. Berjalan, Paman Li ketakutan dan berteriak pada Yuan Bing. Orang ini sangat kuat, dia jelas merupakan sosok tertinggi dari dua dewa kesengsaraan, dan mereka benar-benar tidak terkalahkan dalam kecakapan bertarung mereka. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup sekarang adalah dengan bergegas ke kaki Gunung Tianyun dan menggunakan intimidasi pasukan Gunung Tianyun untuk menghentikan orang ini mengejarnya. Keduanya mencapai kecepatan tertinggi, dan Paman Li terus melepaskan serangan jarak jauh untuk mencegah pria itu mengejarnya. Meski salah satu kaki Yuan Bing patah, ia mengertakkan gigi dan mengeluarkan busur panjangnya, lalu menembakkan panah hitam ke seluruh langit untuk menghentikan kejaran pria itu saat melarikan diri. Pria itu datang sambil meraung, lebih cepat dari Paman Li dan Yuan Bing. Namun, Paman Li dan Yuan Bing sama-sama melepaskan serangan jarak jauh, memperlambat kecepatan pria itu, kedua belah pihak selalu terpisah lebih dari 10 mil. Tutup, tutup. Setelah setengah batang dupa, keduanya melihat pegunungan besar yang diselimuti asap tipis. Tentu saja, ada sekelompok prajurit yang mengenakan baju besi perak di kaki gunung. Keduanya hampir menangis kegirangan, mereka terbang dengan liar dan berhenti menyerang orang-orang di belakang mereka, karena takut menyinggung tentara Gunung Tianyun. Ada dua tim sersan di kaki Gunung Tianyun, yang tertarik dengan pertempuran di pihak Paman Li. Orang kuat yang mengejar di belakang melihat begitu banyak sersan mengincar sisi ini, dan setelah mengejar sejauh 2 mil lagi, mereka berhenti karena tidak percaya. Dia menatap Paman Li dan Yuan Bing dengan mata dingin, lalu berbalik dan pergi. Paman Li dan Yuan Bing merasa lega, mereka tidak berani berhenti dan terus bergegas menuju Gunung Tianyun. Yuan Bing menelan ramuan penyembuh untuk menghentikan pendarahannya, kaki Paman Li juga patah, namun lukanya tidak berarti apa-apa dan ia bisa pulih dalam waktu singkat. Desir, desir, desir. Ketika dia berada lebih dari 10 mil jauhnya dari Gunung Tianyun, Yuan Bing tiba-tiba berhenti dan wajahnya menjadi pucat. Paman Li berhenti dan bertanya dengan heran ada apa. Mata Yuan Bing penuh dengan kebencian, dan dia mengertakkan gigi dan berkata musuhku ada di depan, dan dia menemukanku. Dengan baik, Paman Li kaget dan tidak tahu harus berbuat apa, jika Yuan Bing mundur sekarang, musuh pasti tidak akan melepaskannya. Meskipun dia tidak mengejarnya secara diam-diam, dia tetap akan menemukan seseorang untuk mengejarnya. Yuan Bing memotong salah satu kakinya, dan butuh setidaknya 1 hari untuk pulih. Hari ini adalah waktu yang cukup bagi musuh-musuhnya untuk mengatur pembasmiannya. Jika Yuan Bing mengikuti Paman Li ke Gunung Tianyun, mungkin tidak ada yang berani main-main dalam waktu singkat, tapi orang itu pasti akan menemukan cara untuk membasminya, dan bahkan mungkin melibatkan Lu Li dan Paman Li. Paman Li merenung sejenak, memikirkan kompromi, dan mengirim pesan bagaimana kalau kita pergi ke Gunung Tianyun dulu, lalu kamu bisa pergi diam-diam setelah cederamu pulih. Kebaikan. Yuan Bing berpikir sejenak bahwa ini memang cara yang paling aman, jika dia berani pergi sekarang, dia pasti akan mati. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata Tuan, silakan pergi dulu dan berpura-pura bahwa Anda tidak mengenal saya, agar Anda tidak mendapat masalah. Oke, cincin Paman Li bersinar terang, mengeluarkan penawarnya, dan kemudian dengan cepat terbang ke depan. Dia bukan orang yang baik hati, hanya begitu banyak orang yang bisa membantu Yuan Bing, dan dia tidak akan membiarkan Yuan Bing menghalangi dia dan Lu Li. Bas, ketika Paman Li sedang terbang, dia segera mengeluarkan Gunung Jiuqi dan memindahkan Lu Li keluar. Lu Li masih terbangun setelah berlatih. Dia membawa Gunung Jiuqi pergi dengan sapuan pikirannya, dan kemudian menatap Paman Li dengan heran. Dia memperhatikan Yuan Bing di belakangnya, tetapi ada 2 kelompok sersan di depannya, jadi dia tidak bertanya lagi. Tuan, saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Paman Li mengirim pesan dan berkata, aku akan berbuat salah pada tuanku dan bertindak sebagai keponakanku nanti. Dengan cara ini tidak akan terjadi secara tiba-tiba atau menarik perhatian. Oke, Paman Li. Lu Li tidak terlalu peduli dengan gelarnya. Dia memiliki kekuatan tempur yang rendah dan masih muda. Jika Paman Li memanggilnya Tuan, dia akan dengan mudah menarik perhatian ekstra. Paman Li memimpin Lu Li Fei ke sekelompok sersan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, saya telah bertemu dengan Anda sekalian. Paman dan keponakan kami ada di sini untuk bergabung dengan Gunung Tianyun.
Hehe, seorang pria parubaya dengan mata dingin dan kuncir mencibir dan berkata, apakah kamu tidak punya teman? Mengapa kamu tidak membawanya bersamamu? Paman Li pada awalnya tidak tahu siapa musuh Yuan Bing, tapi sekarang dia langsung memahaminya ketika mendengar orang ini berbicara. Orang ini kebetulan adalah seorang komandan, auranya lebih kuat dari Yuan Bing, dan nadanya mengandung niat membasmi, dia jelas merupakan musuh bebuyutan Yuan Bing. Paman Li nyaris tidak ragu-ragu dan berkata, Tuan, kami baru saja bertemu orang itu. Kami tidak mengenalnya dan dia bukan rekan kami. Haha benarkah? Komandan yang dikepang itu melambaikan tangannya dan memerintahkan kepada seorang sersan bawa kedua orang ini ke gunung untuk menemui Komandan Wang. Ngomong-ngomong, beritahu mereka aturan Gunung Tianyun kita. Jangan biarkan mereka mati tanpa mengetahuinya. Luli dan Paman Li saling memandang, sedikit kekhawatiran muncul di mata mereka. Paman Li diam-diam marah. Tampaknya komandan yang dikepang itu percaya bahwa mereka berada di pihak yang sama dengan Yuan Bing dan memiliki dendam terhadap dia dan Luli. Gunung Tianyun sangat besar, bukan hanya satu gunung, melainkan rangkaian pegunungan yang sangat luas. Rangkaian pegunungan ini juga sangat unik, lapis demi lapis. Terdapat 49 gunung kecil di pinggiran terluar, dan 18 gunung besar di tengah terdapat puncak utama yang terbagi menjadi 3 tingkat. Dengan kata lain, Gunung Tianyun terbagi menjadi 5 wilayah, dan aura langit dan bumi di setiap wilayah berbeda-beda. Tingkat tertinggi dari puncak utama memiliki aura langit dan bumi yang paling kaya, konon hampir tidak sebanding dengan alam rahasia Hongmeng, menghirup nafas di sana dapat meningkatkan kekuatan ilahi Anda. Para pejuang di Gunung Tianyun juga dibagi menjadi 5 tingkatan, dengan 5 tingkatan status emas, perak, tembaga, besi, dan kayu. Kelas orang yang berbeda tinggal di kelas wilayah yang berbeda. Level ini tidak hanya tersedia untuk sersan Gunung Tianyun, tetapi untuk semua orang, selama Anda bisa mendapatkan status dan perlakuan yang berbeda, Anda bisa tinggal di daerah yang berbeda. Lalu bagaimana saya bisa mendapatkan token identitas yang berbeda? Apakah mereka dibedakan berdasarkan kekuatan tempur? Setelah mendengar perkenalan sersan itu, Luli mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekuatannya seharusnya berada di bawah, dan dia hanya bisa tinggal di daerah terluar. Paman Li mungkin akan terpisah darinya dan tinggal di 18 gunung. Mendobrak menara kota Ibel $1. Sersan menunjuk ke lokasi puncak utama dan berkata ada menara penindas Ibel $1 di bawah puncak utama. Setiap orang memiliki kesempatan untuk masuk ke menara penindas Ibel $1 sebulan sekali. Selama Anda melewati lantai pertama menara penindas Demon Suppression Tower tidak hanya akan mendapatkan status kartu besi saja, tetapi juga Anda bisa mendapatkan obat mujarab. Dengan analogi, jika Anda melewati level kedua, Anda bisa mendapatkan status medali perunggu, status medali perak level ketiga, dan status medali perak level keempat, status medali emas level. Jika Anda bisa melewati level kelima, Anda juga bisa dipanggil oleh Peri Tianyun. Dan Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki alam rahasia Hongmeng setahun sekali. Sekali setahun, mata Luli dan Paman Li bersinar. Lupakan mereka berdua di alam rahasia kekacauan. Ini akan menjadi kesempatan besar untuk memasuki alam rahasia Hongmeng. Setelah menerobos lantai 5 menara penindas Ibel $1, Anda sebenarnya memiliki kesempatan untuk memasuki alam rahasia Hongmeng setahun sekali. Kedengarannya luar biasa. Itu tidak benar. Luli teringat satu hal. Alam rahasia Hongmeng adalah harta karun tertinggi. Bagaimana Peri Tianyun bisa memiliki kesempatan untuk memimpin orang ke tempat seperti itu? Jika Pulau Tianmo memiliki pintu masuk ke alam rahasia Hongmeng, pulau itu mungkin akan dikendalikan oleh Raja Ibel $1 Agung. Bahkan jika Peri Tianyun adalah gadis klan favorit Raja Ibel $1, dia tidak akan diberi hak sebesar itu, bukan? Tentu saja, dia tidak berani bertanya tentang hal semacam ini, dia hanya bisa bertanya Tuan, berapa banyak orang di Gunung Tianyun yang berhasil menembus lantai 5 menara penindas Ibel $1? 1. Sersan itu berkata dengan pasti ada 130 tahun yang lalu, tetapi orang ini meninggalkan Pulau Tianmo dan dikatakan telah dibasmi kemudian. 1. Luli dan Paman Li saling memandang, dan keduanya merasa getir, ada begitu banyak orang di Gunung Tianyun, begitu banyak orang kuat, tetapi hanya satu orang yang bisa menembus lantai 5 menara penekan Ibel $1, jadi mereka harus melakukannya, berhentilah mempunyai angan-angan seperti itu. Kamu ingat, sersan itu dengan sungguh-sungguh menjelaskan Anda baru saja bergabung dengan Gunung Tianyun, dan Anda hanya dapat dianggap sebagai orang mupai. Selain berjalan mengelilingi 49 puncak di pinggiran, jika Anda tidak membobol menara penindas Ibel $1, Anda akan ditembak tanpa ampun jika Anda berani masuk. Selain itu, di Gunung Tianyun,
Anda tidak diperbolehkan mengambil tindakan secara pribadi di Yunsan. Jika ada perselisihan yang diselesaikan di luar Gunung Tianyun, siapapun yang berani mengambil tindakan akan ditembak mati. Ya, Luli dan Paman Li segera menyetujuinya, dan sersan itu membawa mereka ke sebuah bukit. Mereka berdua tidak berani menjelajah sembarangan, mereka melihat sekeliling dan menemukan banyak gua di pegunungan di sini, yang jelas-jelas digali sendiri, padat seperti sarang lebah. Sersan membawa mereka berdua ke puncak bukit, di mana terdapat satu-satunya kastil. Sersan itu menunjuk ke gua terdekat dan berkata orang Mupai tidak memenuhi syarat untuk membangun kastil. Jika saatnya tiba, Anda dapat menemukan gua kosong atau memisahkan I-nya sendiri. Tetapi Anda tidak boleh memisahkan I terlalu dalam. Ada batasan di gua tersebut, bawah gunung. Jika larangan itu terlampaui, tembak sampai mati. Ada dua sersan di luar kastil. Mereka melirik ke arah Luli dan Paman Li sebelum masuk. Ada seorang komandan di dalam yang terlihat sangat malang, berwajah kambing dan berkumis. Dia lebih kuat dari Paman Li. Sudahkah kamu memberitahu mereka semua peraturannya? Komandan Wang melirik sersan itu. Setelah menerima konfirmasi, Komandan Wang melemparkan dua token kayu dengan tulisan Tianyun di atasnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata pada hari ketiga bulan pertama setiap bulan, Anda memenuhi syarat untuk masuk menara penindas Ibel $1. Sebaiknya jangan ganggu saya ketika Anda punya waktu, cukup mendaftar dan keluar. Luli dan Paman Li segera mencatat informasinya, lalu melangkah mundur. Sersan itu menunjuk ke puncak gunung di kejauhan dan berkata di puncak gunung itu, lebih dari 10 orang masuk ke menara penindas Ibel $1 dan meninggal baru-baru ini. Kamu bisa Ting Mahadewa di sana. Ngomong-ngomong, penduduk Mupai wajib bekerja sama dengan para sersan saat mereka pergi menangkap Chaos Beast. Jika kamu dipanggil secara kebetulan, kamu harus bekerja sama. Bagus. Ketika Luli dan Paman Li tiba untuk pertama kalinya, mereka berdua tetap bersikap rendah hati dan berjalan menuju puncak gunung dengan jujur. Dalam perjalanan, mereka melihat bahwa semua puncak gunung merupakan gua batu, banyak di antara gua tersebut yang memiliki kawasan terlarang dan sepertinya dihuni oleh manusia. Keduanya sampai di puncak gunung kecil yang ditunjuk oleh sersan dan menjelajahi kawasan tersebut, benar saja, mereka menemukan ada lebih dari selusin gua yang tidak berpenghuni. Luli dan Paman Li berpikir sejenak dan memilih gua yang relatif bersih dan luas untuk ditinggali. Izinkan saya menerapkan beberapa batasan. Ada beberapa batasan di gua ini, tetapi menurut Luli, batasannya sangat rendah. Dia dan Paman Li mungkin perlu berlatih di sini untuk jangka waktu tertentu, dan lebih baik mengatur beberapa batasan dan beberapa lingkaran pengumpulan roh, yang cocok untuk latihan. Tidak butuh banyak waktu untuk mengatur pembatasan lingkaran sihir semacam ini, hanya butuh 3 batang dupa dan Luli menyelesaikannya. Setelah dia memastikan bahwa pembatasannya baik-baik saja, dia bersandar di gua batu untuk beristirahat dengan lega. Setelah sampai di Gunung Tianyun, dia dan Paman Li punya tempat tinggal, setidaknya mereka tidak perlu khawatir akan terbasmi. Langkah selanjutnya adalah melihat bagaimana perkembangannya dan dengan cepat menjadi lebih kuat. Tanpa kekuatan yang kuat, bahkan Gunung Tianyun Luli pun tidak akan berani pergi, apalagi Pulau Ibel $1. Paman Li juga duduk dengan ekspresi santai, dia telah menghabiskan waktu lama di surga kedua, dan semangat juangnya telah lama musnah. Yang dia inginkan sekarang hanyalah mencari kesempatan untuk mengambil alih putrinya sehingga dia bisa mati tanpa penyesalan. Ledakan. Tiba-tiba, terjadi ledakan tumpul di luar, dan Luli serta Paman Li membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Bukankah Yunsan mengatakan bahwa dia benar-benar tidak bisa bertarung hari ini? Bagaimana mungkin ada orang yang berani mengambil tindakan di Gunung Tianyun? Memanggil. Keduanya bergegas keluar gua dalam sekejap, dan pikiran spiritual mereka menyapu ke arah ledakan. Banyak sersan juga bergegas keluar dari gua terdekat, terjadi perkelahian di gunung, yang menarik banyak orang untuk menonton. Yuan Bing. Ekspresi Luli segera berubah drastis, dan ekspresi Paman Li juga menjadi sangat tidak wajar, mereka berdua menemukan bahwa sekelompok sersan sedang mengepung Yuan Bing. Yuan Bing sudah terluka, tapi sekarang dia terluka parah dan akan dibasmi. Itu komandannya. Pikiran Paman Li menemukan bahwa salah satu orang yang mengambil tindakan adalah Komandan Kepang kecil, yang merupakan musuh bebuyutan Yuan Bing. Matanya menjadi dingin dan tidak ada dorongan hati. Yuan Bing bukanlah temannya, bahkan jika dia adalah temannya dalam situasi ini, dia tidak akan berani main-main. Ledakan. Kepala Yuan Bing dipenggal oleh komandan yang dikepang. Komandan itu memegang kepala Yuan Bing, melihat sekeliling dan berteriak dengan dingin, siapapun yang berani melanggar aturan Gunung Tianyun, orang ini adalah panutanmu. Apa yang kamu lihat? Ayo pergi.
Banyak orang segera kembali ke gua, dan Paman Li menarik Lu Li untuk mundur. Tetapi pada saat ini, komandan yang dikepang itu kebetulan sedang melihat ke sini, dan Paman Li saling memandang. Ups, hati Paman Li tenggelam. Dia melihat niat membasmi di mata komandan yang dikepang ini. Tampaknya komandan yang dikepang ini tidak akan menyerah dan cepat atau lambat akan menimbulkan masalah bagi dia dan Lu Li. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkan status medali besi dan medali perunggu. Paman Li memutar matanya dan diam-diam berpikir di dalam hatinya bahwa selama dia mendapat status medali besi dan medali perunggu, komandan yang dikepang tidak boleh berani mempermalukan mereka. Jika tidak, Yun San mungkin tidak aman hari ini. Paman Li sudah menduga bahwa komandan yang dikepang itu tidak akan menyerah, jadi dia meminta Yuan Bing segera pergi setelah pulih dari luka-lukanya di Gunung Tianyun. Dia awalnya berpikir bahwa komandan yang dikepang tidak akan bertindak sembarangan. Lagi pula, di depan semua orang, dia hanyalah seorang komandan kecil. Bagaimana dia bisa melanggar aturan Gunung Tianyun dan membasmi orang tanpa pandang bulu? Tapi dia tidak menyangka komandan kecil yang dikepang itu begitu kejam, dan dia segera mulai membasmi orang. Paman Li menduga dia pasti menemukan alasannya, tapi apakah dia terlalu kejam? Balas dendam tidak akan bertahan dalam semalam. Dari tatapan mata dingin pria ini, ia langsung berusaha membasmi Yuan Bing. Paman Li menilai pria inilah yang harus membalas dendam. Karena dia yakin Li Sululi dan Yuan Bing adalah teman, dia pasti akan menemukan cara untuk membasmi mereka. Paman Li membawa Lu Li ke dalam gua dan mengeluarkan Lu dari kurungannya. Dia menceritakan kisah Yuan Bing dan kekhawatiran batinnya. Setelah mendengar ini, Lu Li merasa cemas. Dia melihat kematian Yuan Bing, yang merupakan balas dendam yang sangat jelas. Awalnya saya mengira akan aman ketika saya datang ke Gunung Tianyun, tetapi saya tidak menyangka sesuatu yang tidak terduga terjadi di jalan. Tunggu sampai awal bulan depan. Lu Li menghela nafas sedikit dan berkata, kita akan pergi ke Menara Penindas Ibel $1 awal bulan depan. Jika kita bisa melewati level pertama dan mendapatkan status kartu besi, komandan ini tidak akan berani main-main. Tuan, apakah kamu akan menerobos masuk? Paman Li menjadi sedikit gugup, hanya selusin orang yang tewas di puncak gunung ini belum lama ini, yang menunjukkan bahwa Menara Penindas Ibel $1 tingkat pertama sangat berbahaya. Kecakapan tempur Lu Li berada di dasar surga kedua, jadi kemungkinan dia membobol Menara Penindas Ibel $1 dan mati sangat tinggi. Saya akan terus mundur dalam beberapa hari terakhir. Anda punya waktu untuk membangun hubungan dengan orang-orang terdekat, menanyakan situasi Menara Penindas Ibel $1, dan juga menanyakan tentang situasi komandan. Lu Li melambaikan tangannya, berpikir sejenak dan berkata, hati-hati jangan sampai berkonflik dengan komandan itu. Tidak peduli bagaimana dia menghinamu, kamu harus menanggungnya dan jangan beri dia kesempatan untuk marah. Baiklah, sekarang setelah Lu Li mengambil keputusan, Paman Li tidak memberikan banyak nasihat, jadi Lu Li membuka susunan pengumpulan roh dan mulai berlatih dalam pengasingan. Keadaan alam roh misteriusnya baru-baru ini akan menerobos, dan dia ingin memanfaatkan waktu untuk mengembangkan keadaan ini. Paman Li pergi jalan-jalan, dia tidak berani pergi terlalu jauh, jadi dia berkeliling mencari orang untuk diajak ngobrol. Namun, setelah dia menemukan beberapa orang, tidak ada yang menyukainya. Kemudian, dia menemukan seorang pejuang muda dengan kekuatan tempur yang relatif rendah dan memberinya beberapa ramuan tingkat atas. Orang ini segera menjadi mudah diajak bicara. Hanya butuh beberapa jam bagi Paman Li untuk mengetahui informasi yang dia butuhkan, dan dia merasa sedikit lega. Dia mengerti sedikit tentang situasi di lantai pertama Menara Penindas Ibel $1. Jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya, dia masih memiliki peluang bagus untuk bertahan hidup. Mereka yang meninggal berusaha mati-matian untuk menembus level pertama, namun akhirnya mati di dalam. Jika mendapat status kartu besi, sersan biasa tidak akan berani memprovokasi Anda, karena kartu besi melambangkan kekuatan dan status yang kuat. Jika Anda bisa mendapatkan status medali perunggu, komandan pun akan bersikap sopan kepada Anda. Jika Anda bisa mendapatkan status medali perak, maka komandan akan memberi hormat ketika dia melihat Anda. Oleh karena itu, jika ingin hidup nyaman di Gunung Tianyun, tetap harus mencari cara untuk mendapatkan status medali perunggu dan besi, minimal berstatus medali besi. Jika komandan identitas Mupei benar-benar ingin membasmi tanpa pandang bulu, atasan hanya akan menyalahkannya jika mereka melacaknya, dan mereka tidak akan membiarkan komandan membayarnya dengan nyawanya. Setelah menyelidiki dengan jelas, Paman Li tidak berani keluar, karena takut komandan akan memanfaatkan kesempatan itu. Dia kembali ke gua dan mulai berlatih dalam pengasingan. Komandan yang dikurung di dalam ruangan tidak akan menimbulkan masalah tanpa alasan, bukan? Ini masih awal bulan,
dan akan memakan waktu 20 hari sampai bulan depan. Paman Li tidak terburu-buru dan berlatih dengan nyaman. Kultivasi tidak mengenal batas waktu, dan 10 hari telah berlalu dalam sekejap mata. 10 hari terakhir ini sangat sepi, dan Paman Li benar-benar lega, selama dia tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, tidak akan terjadi apa-apa, bukan? Pada hari ke-13, Lu Li keluar dari pengasingan, wajahnya menunjukkan kegembiraan. Keadaannya di alam Xuanling akhirnya membuat terobosan dan berevolusi menjadi keadaan yang benar-benar baru. Dalam keadaan ini, dia merasakan keheningan mutlak, seolah-olah seluruh dunia telah menghilang dan berhenti. Dalam keadaan ini, hatinya menjadi sangat damai, dan kecepatannya dalam memahami berbagai hal akan meningkat pesat. Alam roh halus, alam roh misterius. Keadaan ini sekarang lebih maju. Apa namanya? Lu Li merenung. Memikirkan pemandangan indah barusan, dia mengucapkan 4 kata tanah impian. Pemahaman tentang keadaan ini tidak meningkatkan kekuatan tempur sama sekali, tetapi merupakan kekuatan magis yang kuat yang membantu budidaya. Dalam keadaan ini, kecepatan di mana dia dapat memahami arti sebenarnya dari hukum pasti akan meningkat puluhan kali lipat. Dengan kata lain, jika awalnya dia membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memahami arti sebenarnya dari sebuah undang-undang, maka di negara bagian ini, mungkin hanya perlu 1 atau 2 tahun. Keadaan ini tidak hanya terjadi pada Lu Li, bahkan banyak orang yang memilikinya. Ling Qingyan dan Pan Yuqin memiliki kekuatan magis yang demikian. Hanya saja kecepatan kultivasinya bisa meningkat lebih cepat atau lebih lambat, tergantung tingkat kekuatan magisnya. Alam mimpi telah meningkat setidaknya 30 kali lipat, dan Lu Li sangat puas. Ia beristirahat sejenak dan mulai mencoba memahami arti sebenarnya dari hukum tersebut dan melihat akibat dari alam mimpi tersebut. Efeknya sangat bagus. Namun, Lu Li hanya mundur sehari sebelum dia diganggu, dan batasan di dalam gua menyala. Setelah dia bangun, dia dan Paman Li saling berpandangan, keduanya sedikit terkejut dan langsung menjaga secara diam-diam. Lu Li berdiri dan membuka pembatas. Sebuah senjata muncul di tangan Paman Li. Namun, setelah mendeteksi seorang sersan biasa di luar, Paman Li segera menyingkirkan senjatanya dan membawa Lu Li keluar. Apakah Anda Li Tian dan Lu Li? Sersan itu memegang daftar nama di tangannya dan bertanya dengan pandangan dingin ke arah Lu Li dan Li Tian. Li Tian tersenyum dan menangkupkan tangannya dan berkata, "Ya, ini kami. Apa yang bisa saya lakukan?" Berkumpul di puncak Qingyang. Sersan itu melambaikan tangannya dan berkata, "Ikuti Komandan Domba Komandan Chen dan pimpin mereka untuk memburu Chaos Beast. Kita perlu memberi makan Ibel $1 di menara penindas Ibel $1. Berburu binatang kekacauan." Paman Li dan Lu Li mengerutkan kening. Mereka ingat bahwa pada hari pertama mereka datang ke Gunung Tianyun, Sersan berkata bahwa dia kadang-kadang akan memburu Chaos Beast dan akan merekrut beberapa orang. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan direkrut tepat setelah mereka tiba. Punya masalah. Lu Li dan Paman Li saling berpandangan. Mereka berdua memikirkan komandan yang dikepang itu. Mungkinkah orang itu? Sebut saja mereka berdua dan basmi mereka saat kamu pergi berburu Chaos Beast, kan? Apa yang masih kamu lakukan? Sersan itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar, menunjuk ke puncak gunung di kejauhan dan berkata, "Itu adalah puncak Qingyang. Banyak orang telah berkumpul di sana. Anda harus segera pergi ke sana." Ya, orang-orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Lu Li dan Paman Li mengertakkan gigi dan berpegangan tangan, dan mereka berjalan menuju puncak gunung. Benar saja, saya melihat banyak orang berkumpul di sana dari kejauhan. Seharusnya ada lebih dari 100 orang berkumpul di sana sekarang, dan masih ada orang yang berkumpul dengan cepat di sekitar puncak. Kuncir kecil. Ketika Lu Li tiba di puncak Qingyang, dia melirik ke arah gunung dan melihat sekilas komandan yang dikepang. Dia dan Paman Li tercengang. Kali ini memang jebakan. Komandan yang dikepang akan membasmi mereka. Brengsek. Niat membasmi melintas di tubuh Paman Li, matanya berangsur-angsur menjadi lebih dingin, dan bibirnya bergerak sedikit untuk berkomunikasi dengan Lu Li. "Tuan, jika dia mendorong seseorang terlalu keras, saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk membasminya. Jika ada kesempatan di masa depan, tolong bantu merawat putriku." Patung tanah liat itu juga sangat marah, belum lagi Paman Li masih menjadi komandan di aula perang Istana Api Hitam. Kekuatan tempur komandan kuncir kecil ini cukup bagus, sedikit lebih kuat dari Yuan Bing. Namun bukan tidak mungkin bagi Paman Li untuk benar-benar berusaha sekuat tenaga dan mati bersamanya. Paman Li memikirkannya dan mengeluarkan sebatang bambu dan menyerahkannya kepada Lu Li dan berkata, "Ada informasi tentang putriku di dalamnya. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi padaku, Tuan, tolong jaga dia." Bagus. Lu Li mengangguk sedikit,
menyingkirkan potongan bambu, dan berkata dengan ekspresi serius bertindak sesuai situasi, jangan bertindak sembarangan kecuali benar-benar diperlukan, dan tahan ketenangan untuk sementara waktu. Selama kita mendapatkan berstatus medali besi dan medali perunggu, komandan ini tidak akan bertindak sembarangan di masa depan. Saat Luli dan Paman Li berjalan ke depan, mereka berkomunikasi melalui pesan suara, keduanya dengan cepat naik ke puncak Qingyang dan berdiri dengan patuh di sudut, menunggu orang-orang berkumpul. Komandan yang dikepang itu bahkan tidak melihat ke arah Luli dan Paman Li, dia sepertinya tidak mengetahui keberadaan mereka sama sekali, dan masalah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Selain Panglima yang dikepang, ada dua Panglima lainnya, orang-orang bergegas datang dari segala penjuru, setelah menunggu kurang dari setengah jam, masyarakat hampir berkumpul. Seorang sersan mulai memanggil nama-nama sesuai dengan daftar. Setelah satu putaran absensi, sersan tersebut melaporkan 3 komandan, 300 orang yang direkrut kali ini semuanya ada di sini. Oke, ayo pergi ke Sun Peak. Seorang pria tua dengan punggung bungkuk melambaikan tangannya, dan 300 orang itu mengikuti 3 komandan dan 30 sersan menuju bagian dalam Gunung Tianyun. Di mana kamu akan berburu Chaos Beast? Jangan berteleportasi ke laut. Luli dan Paman Li saling berpandangan, menunjukkan sedikit kekhawatiran lagi. Jika mereka pergi ke laut, jika mereka bertemu dengan pengintai yang ditinggalkan oleh Yan Hong dan ditemukan, dan Yan Hong bersembunyi di dekatnya, mereka berdua akan terbasmi seketika tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Ratusan orang melintasi lebih dari selusin gunung secara berurutan, dan akhirnya mencapai puncak gunung yang tinggi. Karena ada komandan dan sersan yang memimpin tim, tidak ada halangan di sepanjang jalan. Sesampainya di lereng Gunung Sun Peak, terdapat sebuah kastil yang sangat besar. Paman Li dan Luli menjelajahinya dengan pikiran spiritualnya dan menemukan bahwa ada gerbang teleportasi yang sangat besar di dalamnya. Mereka berdua merasa lebih tidak nyaman. Jika mereka diteleportasi ke laut di luar Pulau Tianmo, kemungkinan mereka ditemukan oleh pengintai Istana Api Hitam akan sangat tinggi. Masuk. Komandan yang lebih tua melambaikan tangannya dan berkata masuk dan bertarung dengan bebas, berburu monster chaos, dan mencoba menangkap mereka hidup-hidup. Selama setiap orang dapat menangkap 100 monster Chaos Bintang 2, atau berburu 1000 Chaos Bintang 2 binatang buas. Atau tangkap jika 10 binatang kekacauan Bintang 3 memburu dan membasmi 100 binatang kekacauan Bintang 3, maka misi ini akan tercapai. Tangkap 10 monster Chaos Bintang 3. Garis hitam muncul di dahi Luli dan Paman Li. Sangat sulit untuk membasmi monster Chaos Bintang 3. Bagaimana kalau menangkap mereka hidup-hidup? Apakah komandan ini mengira mereka adalah 3 dewa kesengsaraan? Sekelompok orang bergegas ke gerbang teleportasi, Luli dan Paman Li sengaja tertinggal di belakang, sehingga meskipun orang lain akan memimpin, mereka akan lebih aman. Kilatan cahaya putih menyala, dan Luli serta Paman Li muncul di sebuah pulau kecil. Pulau ini sangat kecil sehingga Anda dapat melihat laut di sekitarnya secara sekilas, tidak ada apapun di pulau ini kecuali susunan teleportasi. Bagus. Luli dan Paman Li saling pandang dan merasa sedikit santai. Ini bukan di luar Pulau Tianmo, tapi di alam rahasia. Alam rahasia ini sangat luas dan dikelilingi oleh laut. Airnya berwarna biru, bukan laut di luar. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Orang-orang yang datang terbang ke segala arah, dan banyak orang pergi ke laut. Pertempuran pecah di Laut Barat Daya, dan mereka yang masuk lebih dulu mulai menangkap dan membasmi monster chaos. Berjalan. Paman Li melirik Komandan Kepang yang berdiri di satu sisi, dan membawa Luli terbang ke utara. Setelah terbang beberapa mil, Paman Li mengirim pesan ayo terbang lebih jauh, lalu ubah arah dan berputar ke selatan. Kita tetap mengembara, kita berada di bawah laut, dan Komandan akan menimbulkan masalah jika dia ingin menemukan kita. Mari kita basmi cukup banyak monster kekacauan sesegera mungkin dan kemudian kembali. Bagus. Luli mengangguk, dan mereka berdua terbang dengan cepat. Setelah terbang ribuan mil, mereka mulai mengambil jalan memutar ke selatan. Area rahasia ini masih sangat luas sehingga masih sulit untuk menemukannya dengan mudah. Ledakan. Keduanya terbang puluhan ribu mil, dan ketika mereka mengambil jalan memutar ke timur, air di bawah laut melonjak, dan seekor ikan besar dengan paku di kepalanya terbang, mulutnya yang besar terbuka dan giginya yang rapi dipenuhi dengan udara dingin. Gulungan. Paman Li mengambil pedang yang berat itu dan memukulnya dengan keras, menjatuhkan ikan besar itu ke dasar laut. Ini hanyalah monster Chaos Bintang 2, dan sama sekali bukan tandingan Paman Li. Berjalan. Tak ingin berkelahi, Paman Li membawa Luli dan melanjutkan terbang ke selatan. Setelah terbang selama setengah jam, keduanya sampai di suatu kawasan laut. Wilayah laut ini setidaknya berjarak ratusan ribu mil dari pulau kecil,
pasti akan sangat sulit bagi komandan untuk melacak kedua orang tersebut. Pergi ke laut. Paman Li melihat sekeliling dan melambai pada Lu Li untuk meyakinkan. Keduanya bergegas ke laut seperti dua pedang tajam, pikiran spiritual mereka mengamati sekeliling, mencari Chaos Beast. Mereka berdua baru saja mendeteksi banyak Chaos Beast di jalan, semuanya bukan level tinggi, yang terkuat adalah Chaos Beast bintang 3, yang tidak terlalu kuat. Tampaknya monster Chaos di alam rahasia ini tidak kuat, ini adalah tempat di mana monster Chaos tingkat rendah dikurung untuk menyediakan makanan bagi Ibel $1 di menara penindas Ibel $1. Keduanya segera menemukan bahwa tidak hanya ada satu Chaos Beast, tetapi sekelompok dari mereka, semuanya Chaos Beast bintang 2. Mereka adalah sekelompok makhluk aneh, seperti monkey kecil, tetapi memiliki ekor besar dan sirip hiu. Tangkap atau basmi. Lu Li melirik Paman Li dan berkata dengan sedikit gerakan bibirnya. Paman Li berpikir sejenak dan membuat gerakan membasmi. Dia kemudian berkata melalui suara terlalu merepotkan untuk ditangkap. Ayo kita basmi Chaos Beast secepatnya. Jika kita bertemu dengan Chaos Beast bintang 3 yang kuat, kita bisa langsung membasminya. Lari, hanya cari Chaos Beast yang mudah dibasmi. Jika beruntung, Anda bisa membasmi 2000 Chaos Beast dalam 1 atau 2 hari. Bagus. Lu Li mengangguk sedikit. Binatang kekacauan bintang 2 itu mudah dibasmi. Tidak butuh waktu lama. Kamu hanya perlu mencarinya lagi. Keduanya bisa berkeliling dan menghindari jejak komandan kuncir. Paman Li menembak dan bergegas langsung ke kelompok Chaos Beast di depan. Ada lebih dari 30 Chaos Beast di sana. Ketika Paman Li kembali, mereka segera mengepung mereka. Berdengung. Sebuah gunung suci muncul di tangan Lu Li dan terus mengeluarkan cacing kosong. Setelah ratusan juta cacing kosong berkumpul di luar tubuhnya, dia segera bergegas pergi membawa cacing kosong tersebut. Tanda tanya, 5 atau 6 Chaos Beast bergegas menuju Lu Li. Lu Li melambaikan tangannya dan Void Worm terbang menjauh, menyelimuti Chaos Beast di dalamnya. Segera Chaos Beast berguling kesakitan. Lu Li mengendalikan cacing kehampaan untuk memakan jiwa binatang Chaos itu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, binatang Chaos itu terbasmi. Dengan kilatan cincin luar angkasa, Lu Li melemparkan tubuh Chaos Beast ke Gunung Suci. Bang bang bang, Paman Li juga sangat cepat di sana. Dia telah membasmi lebih dari selusin monster Chaos saat ini. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya yang berat, dia bisa membasmi monster Chaos. Pertahanan monster Chaos bintang 2 itu terlalu lemah. Tanpa Lu Li mengambil tindakan, semua monster Chaos yang tersisa terbasmi dalam setengah batang dupa. Paman Li menyingkirkan tubuh Chaos Beast dan melambai, ayo pergi. Mereka berdua berjalan cepat, dan Lu Li diam-diam berpikir jika semuanya berjalan lancar seperti ini, dia mungkin bisa menyelesaikan tugasnya dalam setengah hari, bukan 1 atau 2 hari. Dia terlalu memikirkannya. Tepat setelah dia berenang puluhan mil jauhnya, sesosok makhluk besar muncul di depannya dan bergegas menuju mereka berdua dengan kecepatan yang menakutkan. Anda tidak perlu merasakan aura dan melihat bentuk tubuh untuk mengetahui bahwa mereka berdua bertemu dengan monster Chaos bintang 3. Mereka yang tidak bisa melarikan diri, basmi mereka. Paman Li menemukan bahwa Chaos Beast ini jauh lebih cepat daripada mereka. Dia tahu bahwa mereka berdua tidak dapat menghindarinya dan harus berjuang keras. Dia berharap Chaos Beast ini tidak terlalu mesum. Itu adalah binatang kekacauan berbentuk singa laut. Ia tidak terlihat seperti makhluk dari dasar laut. Ia memiliki 2 sayap di punggungnya dan 1 tanduk di kepalanya. Ia agak mirip dengan binatang liar tingkat raja, binatang buas di alam dewa. Ki dan darahnya sangat menakutkan bahkan sebelum mereka mendekati Lu Li dan Paman Li, mereka merasa bahwa darah di tubuh mereka akan terpengaruh oleh ki dan darah binatang Chaos itu. Energi dan darah binatang kekacauan ini sangat jahat. Paman Li meliriknya dan berkomunikasi dengan Lu Li Guru, mohon menjauhlah sedikit. Saya akan menghadapinya, dan Anda dapat mencari peluang untuk membantu penyerangan. Lu Li merasa darah di sekujur tubuhnya mendidih, dan jantungnya berdetak sangat cepat, rasanya semua pembuluh darah di tubuhnya akan pecah dan darah akan mengalir keluar dari tubuhnya pada detik berikutnya. Memanggil, Lu Li mundur dengan cepat, dan Paman Li bergegas maju dengan pedangnya yang berat, pada saat yang sama, dia mengeluarkan bendera hitam dan mengubahnya menjadi tali, melilitkannya ke tubuh Chaos Beast. Bendera hitamnya adalah Hongling Tianbao, tapi sayangnya tidak menyinggung dan hanya bisa membantu dalam pertempuran. Hei, talinya melayang dengan cepat, dan Paman Li pun melesat dengan pedangnya yang berat, sayap singa laut menari-nari, dan air laut di sekitarnya tiba-tiba bergulung, melonjak ke sisi ini. Talinya justru terangkat, dan kecepatan Paman Li berkurang drastis, bahkan pada saat tertentu ia terlempar kembali. Memanggil, sebuah lubang gelap muncul di tengah mata singa laut,
dan cahaya hitam terbang keluar, langsung tenggelam ke dalam kepala Paman Li. Serangan jiwa. Luli mengangkat alisnya dan berteriak, "Paman Li, hati-hati." Paman Li tidak bisa mendengar suara Luli saat ini, matanya menjadi bingung, dan dia jelas-jelas sedang ditipu. Singa laut di kejauhan mengepakkan sayapnya, tubuhnya menghantam seperti meteor, dan tanduk di kepalanya menghantam Paman Li. Ledakan. Paman Li merasa seperti ditabrak gunung besar, darah muncrat dari mulutnya, dan tubuhnya terlempar ratusan mil jauhnya. Dia bangun dan mengayunkan pedangnya yang berat dan memukul kepala singa laut dengan keras. Ledakan. Kepala singa laut itu sekeras senjata ajaib, dan pedang berat Paman Li dipantulkan kembali. Paman Li mengalihkan pandangannya, berbalik, dan terbang menuju kepala singa laut. Dia meraih tanduk besarnya dengan satu tangan, mengayunkan pedangnya yang berat dan menghancurkannya terus-menerus. Cici, lubang hitam muncul lagi di mata singa laut, dan cahaya hitam terbang keluar. Kali ini, cahaya hitam mampu berbalik dan mengenai Paman Li lagi secara melengkung. Kemudian kepala singa laut itu menggeleng keras, dan Paman Li dengan mudahnya terlempar. Tubuh singa laut itu terhempas lagi, membuat Paman Li terlempar. Memanggil, Luli bergerak, tetapi Paman Li melihat bahwa dia bukan tandingan singa laut, dan harus mengambil tindakan dari cacing kehampaan. Selama serangga Void memasuki jiwa Chaos Beast ini, seharusnya tidak sulit untuk membasmi Chaos Beast ini. Yang paling penting adalah mode serangan paling kuat dari Chaos Beast ini adalah serangan jiwa, dan hal yang paling tidak ditakuti Luli adalah serangan jiwa. Selama dia menaruhnya di kepala singa laut, dia pasti akan melukai singa laut itu dengan parah. Dia terbang dengan tenang dan terus mendekati singa laut. Paman Li bangun dan melihat Luli mendekat. Dia saling memandang dan tahu apa yang dipikirkan Luli. Ia tidak terus menyerang, melainkan mengelak ke kiri dan ke kanan, menyelam di bawah perut singa laut untuk menarik perhatian singa laut dan menciptakan peluang bagi Luli. Hei, singa laut kembali menembakkan cahaya hitam untuk menyerang Paman Li. Mata Luli berbinar. Ini adalah kesempatan terbaik. Dia terbang seperti pedang tajam dan menyerbu ke kepala singa laut. Singa laut sudah memperhatikan Luli, tapi tidak terlalu memperhatikan. Aura Luli sangat lemah, apakah ikan besar akan peduli dengan mendekatnya udang kecil? Berdengung, Luli menaiki kepala singa laut dan meraih tanduk singa laut dengan satu tangan, serangga kosong yang tak terhitung jumlahnya dari Gunung Suci dilepaskan dan memasuki kepala singa laut terus-menerus. Aduh! Singa laut merasakan bahayanya, mengaum beberapa kali, dan berhenti menyerang Paman Li. Sebuah lubang hitam muncul di matanya, dan cahaya hitam terbang keluar, menghantam Luli membentuk busur. Kemudian ia menggelengkan kepalanya dengan keras, mencoba membuang Luli. Namun, Luli memegang tanduknya dengan kedua tangannya, dan serangan jiwanya tidak berpengaruh pada Luli. Energi hitamnya memasuki jiwa Luli dan segera ditelan oleh jiwa naga. Kunyah sepuasnya. Setelah ratusan juta cacing hampa memasuki kepala singa laut, Luli memberi perintah dan pada saat yang sama menginjakkan kakinya di kepala singa laut, dan dia terbang menjauh. Aduh! Cacing kehampaan mulai menyerang, betapapun kuatnya tubuh singa laut, jiwanya tidak dapat menahan gigitan cacing kehampaan. Singa laut itu meraung kesakitan dan menghantam puncak batu di depannya dengan keras. Ledakan! Puncak batunya hancur berkeping-keping, dan singa laut terus berlari dengan liar tanpa henti, dan menghilang dalam sekejap mata. Tuan, apakah kamu ingin mengejarku? Paman Li terbang dan bertanya. Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, Chaos Beast ini terlalu cepat. Kita akan membutuhkan banyak waktu untuk melacaknya. Sebaiknya kita membasmi lebih banyak Chaos Beast bintang 2. Ya, ayo pergi. Paman Li menelan 2 ramuan penyembuh dan menghela nafas sambil bergerak maju. Jiwa Ibel $1 tuannya masih kuat. Serangan jiwa dari binatang kekacauan ini sangat kuat, tetapi tuannya tidak terpengaruh sama sekali. Tidak apa-apa, Luli kemudian menjawab. Dia berpikir sejenak dan berkata melalui pesan Paman Li, apakah kamu memahami jiwa Ibel $1? Jiwa Ibel $1 tingkat berapa yang dianggap sebagai jiwa Ibel $1 yang kuat? Tidak ada definisi tegas untuk ini. Paman Li menjawab, menurut apa yang saya tahu, jiwa Ibel $1 tingkat 3 atau lebih sangat kuat. Jika Anda bisa mendapatkan jiwa Ibel $1 tingkat 4 atau 5, pertahanan jiwa akan menjadi sangat kuat. Benar, ngomong-ngomong, Tuan, berapa tingkatan jiwa Ibel $1-mu? Tidak yakin, mungkin kelas 3 atau 4. Luli berbohong, tetapi hatinya dipenuhi kekacauan, karena saat itu Kaisar Ungu berkata bahwa jiwa Ibel $1-nya setidaknya berada di tingkat ke-7, dan kemungkinan besar tingkat ke-8. Paman Li berkata bahwa jiwa Ibel $1 kelas 3 dan 4 sangat kuat. Bukankah jiwa naganya adalah harta yang menantang surga? Dari mana asal-usul keluarga Luling?
Seberapa kuatkah itu? Seorang gadis yang baru lahir secara acak diberikan jiwa ibel $1 kelas 7 atau 8. Apakah kamu pernah ke surga ketiga? Paman Li telah berada di Istana Api Hitam sepanjang tahun dan pasti memiliki pengetahuan tentang kekuatan besar di surga kedua dan ketiga. Menurut jiwa naga, keluarga Luling mungkin bukanlah kekuatan besar di surga kedua, tapi mungkin keluarga super besar di surga ketiga. Saya pernah ke sana 2 kali, keduanya bersama Yan Hong. Paman Li berkata kekuatan tempurku tidak memenuhi syarat untuk hidup di surga ketiga. Yan Hong hampir tidak cukup, tetapi Yan Hongning tidak pergi ke surga ketiga karena dia adalah kepala ayam, bukan ekor burung phoenix. Mata Luli berbinar dan dia terus bertanya, lalu tahukah kamu bahwa ada kekuatan atau keluarga di surga ketiga dengan nama yang memiliki kata terbalik di dalamnya? Kata terbalik. Paman Li merenung dalam-dalam dan melantunkan setengah batang dupa, menepuk kepalanya dan berkata ada keluarga super misterius bernama Lembah Nilong. Keluarga ini sangat kuat dan merupakan penguasa di surga ketiga. Keluarga super besar. Nilong Valley. Ada kata Ni, dan ada juga kata naga. Luli menjadi bersemangat dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia memiliki perasaan samar-samar di hatinya bahwa keluarga Luling mungkin berada di surga ketiga, di Lembah Nilong. Luli memiliki satu penyesalan, setelah kekuatannya mencapai tingkat tertinggi di alam dewa, dia tidak pernah punya waktu untuk pergi ke Gunung Naga Perak. Hari itu ketika dia pergi ke Gunung Yinlong, lelaki tua itu mengirim pesan yang mengatakan bahwa selama dia mencapai tingkat tertinggi alam dewa, dia akan memenuhi syarat untuk pergi ke Gunung Yinlong dan bertemu Luling. Setelah dia selamat dari malapetaka, dia berurusan dengan setan dan tidak punya waktu untuk pergi ke Gunung Naga Perak. Setelah ibel $1 itu dikalahkan, Zuo Qiulu mulai membuat masalah, dan surga kedua datang langsung dari belakang. Dia hampir didorong ke depan dengan cambuk, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengambil nafas. Dia terkadang bertanya-tanya apakah ada tangan besar di belakang punggungnya yang mengendalikan hidupnya, mengatur semua jalan buntu untuknya, memaksanya pergi, dan jika dia tidak bisa melewatinya, dia akan mati. Dan seluruh klan akan menderita. Tentu saja ide ini hanya sekedar pemikiran, dulu ia mengira dirinya adalah orang yang jenius. Tapi setelah mengetahui berapa banyak surga yang ada di dunia ini, dia menyerah pada gagasan itu. Dunia ini terlalu besar, terlalu banyak orang kuat. Banyak orang kuat yang begitu kuat sehingga dia tidak dapat membayangkannya. Banyak orang jenius yang 1000 kali lebih kuat dari dia hanyalah orang kecil, jadi bagaimana bisa ada orang super kuat yang peduli padanya? Sengaja mengambil kendali atas hidupnya. Tetapi, siapakah orang kuat misterius yang menyelamatkannya beberapa kali? Siapa yang memberinya keajaiban untuk terbang melintasi kehampaan? Keluarga Luling sangat kuat, mengapa Luling mengembara ke alam Doutian? Berbagai misteri membuatnya bingung, yang membuat Luli curiga, ia curiga dirinya kurang kuat, baru setelah ia menjadi cukup kuat barulah banyak misteri yang bisa terpecahkan. Luli sedang bermeditasi ketika sekelompok binatang kekacauan muncul di depannya. Mereka adalah sekelompok binatang kekacauan seperti gurita. Ukuran dan aura mereka tidak kuat. Sekilas, mereka tampak seperti binatang kekacauan bintang 2, dan di sana berjumlah lusinan. Paman Li bergegas keluar. Binatang kekacauan bintang 2 itu sangat mudah dibasmi, seperti bertarung melawan makhluk tertinggi alam dewa. Demi kekuatan Paman Li, membasmi makhluk tertinggi alam dewa hanya dengan menjentikkan jarinya. Luli melihat Paman Li bergegas ke dalam kelompok monster chaos dan mulai membantai monster chaos dengan mudah, dia bahkan tidak repot-repot menyerang, jadi dia hanya melihat dari kejauhan. Hatinya masih terdiam dalam pikirannya sekarang, dia memikirkan alam dewa lagi dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di alam dewa saat ini. Apakah semua orang di keluarga Lu sudah pindah ke tanah Yuyan? Jika Yan Hong tidak bisa membasminya, akankah dia mengirim orang ke alam bawah untuk membasmi rakyatnya? Tapi sebelum datang, Ling Qingyan memberinya jimat giok. Jimat giok ini tidak pernah rusak, jika rusak berarti telah terjadi sesuatu, jadi situasi di alam dewa seharusnya tidak terlalu buruk saat ini, setidaknya kerabatnya tidak akan mendapat masalah. Hilang. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, kata-kata Paman Li membangunkan Luli. Di sana, Paman Li telah membasmi semua monster kekacauan dengan sangat efisien. Luli segera menyelam dan mengikuti Paman Li untuk terus bergerak maju. Mereka berdua tidak tahu arah. Lagi pula mereka tidak pergi ke utara, tapi berkeliaran. Ada banyak Chaos Beast di alam rahasia ini, dan mereka akan bertemu Chaos Beast hampir setiap kali mereka membakar dupa. Ada lebih banyak monster Chaos bintang 2 di sini, dan monster Chaos bintang 3 relatif lebih sedikit, pada dasarnya, Paman Li yang melakukannya. Setelah setengah hari, mereka berdua telah membasmi hampir 1000 Chaos Beast,
semuanya adalah Chaos Beast Bintang 2. Bukannya mereka berdua tidak bertemu dengan monster Chaos Bintang 3. Dalam setengah hari terakhir, mereka berdua bertemu dengan lebih dari selusin monster Chaos Bintang 3. Tak satu pun dari mereka menghabiskan banyak tenaga dan waktu. Mereka dihindari jika mereka bisa, dan jika tidak bisa, mereka akan melukai monster kekacauan itu. Yang dibutuhkan keduanya saat ini adalah waktu untuk menyelesaikan tugas secepatnya agar mereka bisa kembali ke pulau. Dalam hal ini, meskipun komandan kecil yang dikepang itu ingin melakukan sesuatu, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa dengan paksa menyerang dua komandan lainnya di depan mereka, bukan? Teruslah mengembara, teruslah berburu. 1 jam kemudian, keduanya bertemu dengan sekelompok pendekar yang berjumlah 7 atau 8 orang, mereka seharusnya membentuk tim untuk berburu bersama. Luli dan Paman Li segera berjaga, tetapi setelah pihak lain mendeteksi mereka, mereka mengambil jalan memutar. Dalam beberapa jam berikutnya, keduanya bertemu dengan Chaos Beast Bintang 3, tetapi mereka tidak menemukan Chaos Beast yang sangat kuat. Luli dan Paman Li menyerang bersama dan dengan mudah mengusir monster Chaos Bintang 3 itu, keduanya terus mencari monster Chaos Bintang 2 untuk disembelih. Suatu hari kemudian, mereka berdua telah memburu lebih dari 1.800 monster Chaos Bintang 2, tetapi pemimpin yang dikepang itu tidak pernah muncul, yang membuat mereka sedikit lega. Jika Chaos Beast Bintang 2 yang tersisa beruntung, mereka dapat ditangani paling lama dalam 1 jam, saat itu, mereka berdua akan terbang kembali ke pulau, dan semuanya akan baik-baik saja. Semoga beruntung. Setelah berjalan ke depan dengan sebatang dupa, Paman Li mendeteksi sekelompok binatang kekacauan di depannya dengan indera spiritualnya. Setidaknya ada 60 atau 70 dari mereka. Mereka adalah sejenis ikan aneh dengan tentakel. Mereka tidak terlihat terlalu kuat. Luli mendapatkan kembali energinya dan membasmi 60 atau 70 monster kekacauan ini, cukup mencari mereka saja. Kali ini dia berhenti menonton pertempuran, memasuki Gunung Suci, dan bergegas mengejar Paman Li. Paman Li bergegas menuju binatang keos dan mulai membasmi mereka. Luli juga mengendalikan Gunung Suci untuk terbang ke binatang keos, dan dia mulai melepaskan serangga kosong. Bagaimanapun, ada banyak serangga void, dan jika Anda melepaskan puluhan juta serangga sesuka hati, Anda dapat membasmi selusin binatang kekacauan sekaligus. Berkat partisipasi Luli, monster kekacauan itu terbasmi dengan sangat cepat. Dalam setengah batang dupa, sebagian besar dari 60 atau 70 binatang kekacauan dibasmi. Luli menyingkirkan serangga kosong itu untuk menghindari melukai Paman Li secara tidak sengaja. Tuan, keluar dan singkirkan Gunung Jiuqi, seseorang akan datang. Pesan Paman Li berbunyi, dan Luli dengan cepat menghindar dan segera menyingkirkan Jiuqishan. Dia mengalihkan pikirannya jauh-jauh dan melihat seorang prajurit terbang menuju sisi ini dengan cepat, diikuti oleh makhluk besar. Chaos Beast Bintang 3, Luli mengerutkan kening, sepertinya prajurit itu dikejar oleh monster Chaos Bintang 3 dan tidak punya pilihan selain mencari bantuan mereka. Luli melirik Paman Li dan berkata melalui pesan apakah kamu akan pergi atau tidak. Luli tidak ingin peduli dengan hidup dan mati orang lain, monster Chaos Bintang 3 ini terlihat sangat kuat, dan mereka berdua tidak ingin terseret oleh orang ini. Paman Li terus mengayunkan pedang berat di tangannya, membasmi monster Chaos yang tersisa, dan berkata sambil tersenyum masam seharusnya tidak mungkin untuk pergi. Monster Chaos itu telah mengunci kita, dan kemungkinan besar akan mengejar kita dan bergabung, kekuatan dengan orang ini. Lukai monster kekacauan ini. Oke, Luli juga merasakan aura samar Chaos Beast menyelimuti mereka, dan itu pasti terkunci pada mereka. Yang terpenting orang tersebut bergegas menuju mereka berdua dalam garis lurus, bahkan jika mereka melarikan diri, orang tersebut akan mengikuti. Dua bersaudara, bantu basmi monster kekacauan ini bersama-sama. Aku akan membalasmu sebagai balasannya. Prajurit di kejauhan berteriak dari jauh. Paman Li dengan cepat mengumpulkan semua mayat binatang keos di dekatnya, melirik ke arah Luli dan berkata, kamu lihat saja pertempuran di samping, aku akan bertarung. Memanggil, Paman Li bergegas maju, dan prajurit itu juga berhenti, dan bekerja sama dengan Paman Li untuk menyerang binatang kekacauan itu. Luli diam-diam menyelinap, pergi ke sisi lain dari Chaos Beast, dan melepaskan tebasan hantu pembasmi kaisar untuk menggunakan tekanan langit dan bumi untuk mempengaruhi kecepatan Chaos Beast. Paman Li tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut, dan ekspresi Luli berubah drastis, karena prajurit itu tiba-tiba menukik ke kejauhan, dan benar-benar melarikan diri sendiri. Oh sial, wajah Luli menunjukkan kemarahan, mereka berbaik hati membantu orang ini melawan Chaos Beast, tapi dia benar-benar meninggalkan mereka dan melarikan diri. Tidak, itu konspirasi.
Paman Li tiba-tiba berteriak karena seseorang dari kejauhan bergegas ke arah kami lagi, dan di belakang orang itu, ada 2 Chaos Beast besar. Jika hanya orang yang melarikan diri sebelumnya, itu tidak akan menjadi masalah. Sekarang seseorang tiba-tiba menarik 2 monster Chaos bintang 3. Jika tidak ada masalah, Paman Li tidak akan mempercayainya. 3 monster Chaos bintang 3 benar-benar tak terkalahkan oleh Lu Li dan Paman Li. Jika Lu Li tidak memberikan senjata Hongling Tianbao milik Paman Li kepada Ling Qingyan, mungkin Paman Li masih bisa bertarung. Tanpa senjata, kekuatan serangan Paman Li sangat berkurang, sangat sulit untuk dengan mudah melukai dan membasmi monster Chaos bintang 3 itu. Setelah terjerat oleh 3 monster Chaos, Paman Li pasti akan mati. Adapun Lu Li, bahkan lebih buruk lagi, Gunung Jiuqi belum lengkap dan tidak dapat menahan serangan terus-menerus dari Chaos Beast. Pertahanan Lu Li sendiri bahkan lebih rendah dan dia diserang oleh monster Chaos bintang 3, jadi kemungkinan besar dia akan mati. Paman Li dan Lu Li saling berpandangan. Tak satu pun dari mereka ragu-ragu. Pikiran pertama mereka adalah melarikan diri. Paman Li segera mengirimkan pesan kepada Lu Li, "Tuan, pergilah dulu. Saya akan menjagamu. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda dapat membantu saya menjaga putri saya. Pergi bersama-sama." Lu Li mengalihkan pandangannya dan berkata, "Jika kamu memasuki Gunung Suci, aku akan melepaskan serangga kosong untuk menghentikanmu. Kita masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Masalahnya adalah Gunung Jiuqi mudah terekspos seperti ini." Paman Li berkata dengan cemas. Lu Li memasuki Gunung Suci dalam sekejap dan terbang menuju Paman Li dengan cepat. Dia berkata melalui pesan terkena terekspos, bahkan jika Gunung Jiuqi diambil. "Tidak masalah, jika kamu tidak menemukan 3 gunung suci yang tersisa, Gunung Jiuqi ini tidak akan banyak berguna, aku ingin kamu hidup." Kalimat terakhir membuat Paman Li merasa sedikit berkaca-kaca. Yan Hong telah meninggalkannya tanpa ragu-ragu sebelumnya, tapi dibandingkan dengan apa yang dilakukan Lu Li sekarang, itu benar-benar berbeda. Anda harus tahu bahwa dia adalah budak jiwa Lu Li. Bagi tuannya, budak jiwa tidak berbeda dengan binatang spiritual. Sekarang Lu Li telah mengambil keputusan, Paman Li tidak bisa berkata banyak. Gunung Suci bersinar dengan cahaya, dan Paman Li memasuki Gunung Suci. Kemudian Lu Li dengan panik melepaskan cacing kosong. Sambil melepaskan cacing kosong, dia mengendalikan terbangnya Gunung Suci. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan perintah untuk Gunung Suci, batalkan cacing untuk menyerang semua makhluk di dekatnya tanpa pandang bulu. Aduh, Chaos Beast bintang 3 di dekatnya agak cerdas dan menyapu ke arah Gunung Suci dengan ekornya yang besar, menyebabkan Gunung Suci itu hancur. Transmisi Xiao Liu berbunyi, "Tuan, serang beberapa kali lagi, dan 6 Gunung Suci akan runtuh." "Aku tahu," Lu Li menjawab, pikirannya memindai Chaos Beast yang mengejar, tetapi saat Void Worm menyerang, Chaos Beast berhenti, melambaikan ekornya dan mulai menyerang Void Worm. Memanggil, seorang prajurit terbang dengan cepat dari kejauhan, dia tercengang karena Lu Li dan Paman Li memasuki Gunung Suci, dan Chaos Beast di belakang mereka terus memperhatikannya. Chaos Beast di sini juga menemukannya, dan Chaos Beast ini diserang oleh serangga Void dan menjadi sangat marah. Selain itu, ada serangga hampa yang tak terhitung jumlahnya terbang di seluruh langit, dan ratusan juta serangga hampa terbang ke arahnya. Berjalan, Lu Li mengendalikan Gunung Suci dan terbang dengan tenang ke dasar laut, dia tidak berani pergi terlalu cepat, sehingga ketiga binatang kekacauan itu tidak memperhatikan Gunung Suci itu. Lagi pula, tidak ada nafas kehidupan di Gunung Suci tersebut, meskipun Chaos Beast memiliki kecerdasan, ada manusia di sana, jadi wajar untuk menyerang manusia itu terlebih dahulu. Bagus. Setelah terbang sejauh puluhan mil, Lu Li mengendalikan Gunung Jiuqi untuk mencapai kecepatan maksimumnya dan terbang menuju kejauhan, namun, setelah terbang ribuan mil, baik Lu Li maupun Paman Li merasakan pemikiran spiritual yang kuat. Pemikiran spiritual ini begitu kuat, mungkinkah dia pemimpinnya? Lu Li dan Paman Li saling berpandangan. Masih ada sedikit niat membasmi dalam pemikiran spiritual ini. Lu Li merenung sejenak dan segera mengendalikan Gunung Suci itu untuk terbang menuju laut, bergegas langsung menuju laut. Berdengung, Lu Li dan Paman Li terbang keluar dari Gunung Suci, mereka penuh momentum dan terbang ke arah utara dengan sangat arogan. Keduanya curiga pemikiran ketuhanan tadi dipimpin oleh si kuncir kecil, sehingga tidak berani mengambil resiko. Terbang di laut sambil mengeluarkan nafas mampu menarik perhatian banyak orang. Komandan kecil yang dikepang itu mungkin tidak akan begitu berani dan membasmi kedua orang itu secara terbuka. Mereka berdua telah membasmi hampir 1009 Chaos Beast, sekarang mereka kembali dekat pulau, mereka bisa menemukan beberapa Chaos Beast untuk menyelesaikan misinya.
Jadi prioritas utama sekarang adalah segera kembali ke pulau untuk mencegah komandan yang dikepang itu melancarkan serangan. Sejauh ini bagus. Keduanya terbang ribuan mil jauhnya, dan tidak ada yang mengikuti mereka, mereka merasa lega. Karena keduanya terbang tinggi, meski penuh momentum, namun tidak mengganggu monster chaos di dasar laut, sehingga perjalanan berjalan lancar. Setelah terbang lebih dari 1 jam, pulau-pulau di kejauhan terlihat samar-samar, dan Lu Li serta Paman Li benar-benar lega. Paman Li berpikir sejenak, berhenti dan berkata, "Mengapa kamu tidak turun dan mencari beberapa Chaos Beast untuk menghitung jumlahnya?" Oke, Lu Li mengangguk sedikit. Pulau itu berjarak ratusan mil. Dengan kecepatan mereka berdua, mereka bisa sampai di sana dengan sangat cepat. Seharusnya di sini aman. Hanya ada lebih dari 100 Chaos Beast di antara mereka berdua, jadi mereka bisa menemukannya di dekat sini. Keduanya bergegas turun ke dasar laut dan berkeliaran di dekatnya. Sayangnya, semua monster chaos di dekatnya sepertinya telah terbasmi. Keduanya berbalik sebentar sebelum menemukan lebih dari selusin monster chaos. Tidak mungkin bagi mereka berdua untuk kembali, jadi mereka hanya bisa terus mengitari pulau dan memperluas wilayahnya. Setelah menghabiskan lebih dari 1 jam, keduanya akhirnya membasmi lebih dari 100 monster chaos. Kedua orang itu menyapu pikiran spiritual mereka ke dalam ring luar angkasa dan memastikan bahwa nomornya benar. Mereka berdua menghela nafas lega. Level ini telah dilewati. Selama Anda bisa melewati lantai pertama menara penindas Ibel $1 dan mendapatkan status kartu besi setelah Anda kembali, Anda akan sepenuhnya aman. Berjalan, keduanya terbang menuju laut. Sebelum mereka bisa keluar dari laut, Paman Li mengerutkan kening. Ekspresi Lu Li berubah suram saat pikirannya melayang. Karena ada sekelompok sersan di laut, dan komandan kecil yang dikepang ada di atas. Selain itu, prajurit yang sebelumnya menarik Chaos Beast tetapi melarikan diri sendirian juga ada di dalamnya. Ketika sesuatu terjadi, tidak ada cara untuk menghindarinya. Lu Li dan Paman Li mengertakkan gigi dan terbang ke atas. Setelah bergegas keluar dari air, Paman Li berinisiatif terbang menuju komandan yang dikepang. Dia berdiri beberapa ratus meter di depan tentang dia dan berkata, "Saya telah bertemu dengan komandan." Lu Li memberi hormat, tapi tidak berkata apa-apa, dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan komandan. Apakah itu mereka? Komandan yang dikepang itu menunjuk ke arah Paman Li dan Lu Li dan berkata kepada prajurit yang telah melarikan diri. Pria itu mengangguk dan berkata dengan ekspresi sedih dan marah, "Ya, Komandan Domba, itu mereka. Mereka berdua menarik 3 monster Chaos bintang 3 dan membasmi saudaraku." Mata Lu Li dan Paman Li tiba-tiba melebar, dengan ekspresi di wajah mereka bahwa mereka telah melihat hantu. Orang ini sebenarnya bingung antara benar dan salah dan mengkritiknya. Kemampuan berbohong dengan mata terbuka membuat mereka berdua takjub. Komandan yang menatap Lu Li dan Paman Li dengan mata dingin dan berkata, "Mengapa kalian berdua melakukan hal buruk seperti itu? Kejahatan macam apa yang pantas kalian terima karena membasmi sesama murid?" Hehe, Lu Li dan Paman Li sama-sama mencibir dalam hati, sepertinya pria itu tidak bingung antara benar dan salah, tetapi komandan yang sengaja mengatur agar dia mengatakan ini. Tujuannya jelas untuk sengaja mencari masalah dan membuat marah mereka berdua, sehingga dia bisa memimpin anak buahnya untuk membasmi mereka saat itu juga. "Tuan, jangan marah." Paman Li takut Lu Li masih muda dan energi, jadi dia mengirim pesan dan berkata begitu kita marah dan menabraknya, dia akan punya alasan untuk menyerang. Saya akan menghadapinya. Lu Li tidak impulsif, dia tidak akan sebodoh itu dan memberi kesempatan kepada komandan yang untuk mengambil tindakan. Belum lagi mereka tidak melakukan hal seperti itu, kalaupun menjadi panglima, mereka tidak memenuhi syarat untuk menegakkan hukum, bukan? Dia ingin melihat bagaimana komandan domba ini mengambil kesempatan ini untuk menimbulkan masalah. 1830